Bagaimana hukumnya orang yang menikah akibat hamil di luar nikah? Saya pernah mendengar bahwa pernikahannya tidak sah sampai bayinya lahir, baru boleh dinikahi. Bagaimana cara menyampaikan pada keluarga kita yang mengalami masalah seperti ini karena pernikahan tidak sah? Pendapat yang paling kuat, pernikahan wanita hamil di luar nikah tidak sah. Ini pendapat yang paling kuat. Jumhur ulama hampir sepakat masalah itu. Ada pendapat sebagian, ya, sebagian pendapat dari ulama yang mengatakan bahwasanya dianggap sah pernikahan itu kalau memang yang menikah dengannya adalah orang yang menghamilinya, dan itu pun Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan syarat harus dua-duanya taubat nasuha. Memang karena taubat, ada hadis yang mengatakan taubat tajubu ma qablaha, taubat membersihkan dosa yang lalu-lalu. Kalau dia bertaubat maka dianggap seperti dia tidak melakukan itu. Dan mudah-mudahan dengan taubat pernikahan mereka sah, anak juga kalau lahir dinisbatkan kepada orang tua sah. Tapi bagi orang yang tidak bertaubat, misal ada orang, saya tahu beberapa orang, mereka hamil berhubungan biologis sebelum menikah, kemudian setelah menikah pun tidak taubat, dianggap ini sesuatu yang biasa saja. Ya. Maka ini pernikahannya lebih dekat kepada pendapat jumhur. Kalau dia nikah tidak sempat taubat, ini berarti tidak sah pernikahan, harus nikah ulang. Anak pun tidak ada penisbatan nama selama itu hamil di luar nikah. Saya 2 kali kehilangan anak karena prematur. Saya merasa kadang bersalah karena tidak bisa menyelamatkan anak saya. Karena fasilitas di rumah sakit yang dibutuhkan tidak ada. Sehingga saya harus berputar-putar mencari fasilitas yang ada. Tapi akhirnya tidak bisa diselamatkan. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah saya berdosa? Tentu saja kalau sudah ikhtiar begini tidak dosa. Tidak ada hubungannya. Dan matinya anaknya ibu ini ajal. Karena ajal, bukan karena fasilitas tidak cukup. Ada orang melahirkan di bidan. Ada orang zaman dulu banyak di kampung-kampung kita, datang bidan ke rumahnya, diranjangnya dia melahirkan. Selamat. Bukan karena fasilitas itu. Kuasa Allah. Kalau mati, khusus mati akidah seorang muslim karena ajal. Nggak ada hubungannya dengan fasilitas. Semua yang misalnya orang tabrakan, tabrakannya penyebab saja. Supaya ada histori dalam kehidupan manusia, oh ini karena tabrakan, oh ini karena sakit. Tapi intinya karena ajal. Karena kalau ajal belum datang, mau sakit separah apapun, mau sehebat apapun, tabrakannya tetap tidak mati. Jadi kematian anak ibu ini justru karena ajal. Dan berita gembira tentu bagi orang-orang yang meninggal anaknya sebelum balik. Yang penting sudah punya ruh, sudah 4 bulan di rahim, sampai sebelum balik kalau meninggal ini menjadi aset kita, aset di akhirat. Ya. Kata Nabi SAW, tidak ada kepada wanita-wanita di Madinah pada saat itu. Nabi ceramah khusus di depan para sahabat berkata, tidak ada seorang pun dari wanita di antara kalian yang kehilangan anaknya 3 sebelum balik. 3 kali keguguran misalnya, tapi sudah 4 bulan, sudah ada ruhnya. Sampai sebelum balik, sebelum 12-13 tahun, kecuali akan jadi penolong baginya pada hari kiamat masuk surga. Kalau ada seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah bagaimana dengan 2? Kata Nabi SAW, 2 juga. Lalu perawi hadis mengatakan, sahabat yang meriwayatkan hadis mengatakan, saya yakin kalau ada seorang wanita yang berkata, bagaimana kalau 1, pasti Nabi akan mengatakan 1 juga termasuk. Ya. Jadi ini aset. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, waktu keluar dari masjid kemudian ramas baju sahabatnya dengan sangat keras, sampai sahabat itu kaget. Lalu kata Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang anaknya meninggal sebelum balik, kecuali akan memegang tubuhnya pada hari kiamat seperti saya pegang bajumu ini, sampai Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga. Tentu kalau orang tuanya tidak membatalkan keislamannya, ya, tidak ada kesyirikan, tidak ada kekufuran, dosa-dosa lain, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih maafkan masalah itu. Tolong berikan judul buku mendidik anak yang bagus menurut Ustaz, pengarang dan penerbitnya. Yang saya tahu sekarang ada teman saya Ustaz Nidar Jabal, jazakallah khair, perisai Al-Quran, ya, itu beliau banyak sekali berkreasi sekarang di buku-buku untuk anak-anak. Yang saya tahu itu buku yang bagus. Ada serial sahabat, ada serial nabi-nabi, ada segala macam. Untuk yang lain saya masih belum. Kalau yang untuk kelas anak-anak, yang lain saya masih belum bisa referensikan karena saya juga harus menelusuri satu persatu diperiksa. Tapi insya Allah buku kalau penerbit itu saya sudah tahu.
Ustadz, anak sudah lebih dari 20 tahun nikah belum punya anak. Subhanallah, ini fakta lapangan ini. Apa yang kita jelaskan tadi. 20 tahun menikah belum punya anak karena ada kekurangan di antara kami. Kami berdua, lalu kami mengangkat anak, kami berusaha didik dengan baik ajaran agama dan kami disekolahkan di sekolah yang memiliki manhaj sunnah yang benar. Apakah bila dia besar nanti kami dapat pahala seperti anak kandung kami? Tentu saja kalau anak kandung nggak mungkin sama. Anak kandung itu kan kewajiban. Kalau anak angkat, bapak ibu tidak wajib. Artinya di tengah jalan misal, bapak ibu bilang, sudah saya nggak mau lagi ngurus anak ini, mau dikembalikan ke orang tuanya, nggak dosa. Tapi kalau anak kandung dosa, nggak boleh. Bukan pilihan. Jadi tentu beda kalau anak kandung sama anak angkat gitu kan. Tapi saya sarankan ibu atau bapak, ibu dan bapak ini, walaupun merasa ada kesalahan, ada kekurangan secara medis segala macam, saya sarankan ikuti ceramah saya di YouTube, judulnya Dahsyatnya Doa, dan ikutin cerita yang saya sampaikan tentang Nabi Zakaria sama istrinya yang 70 tahun menikah nggak punya anak. Ini bukan cuma 20 tahun, 70 tahun menikah. Jadi Nabi Zakaria menikah 30 tahun, istrinya 20 tahun, istrinya mandul. 10 tahun pertama minta doa sama Allah, tidak putus asa, belum dikasih hamil. 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, sampai terakhir puncaknya di umur 100 tahun Nabi Zakaria, dan istrinya 90 tahun. Tapi tetap tidak putus asa berdoa kepada Allah, maka Allah buat istrinya hamil. Bukan mustahil, artinya masih ada harapan, walaupun secara medis belum tentu bisa gitu. Karena Allah SWT memiliki segala sesuatunya. Allah mampu mengerjakan apa saja. Jadi anak ini tetap akan menjadi aset amal jariah, tapi bukan seperti anak kandung. Dapat pahala ya dapat pahala. Apa yang dimaksud tergadaikan dengan akikahnya? Sebab anak tidak diakikahkan orang tua. Anak waktu masih bayi. Dan bolehkah mengakikahkan diri sendiri ketika sudah tua? Yang dimaksud dengan tergadaikan artinya kewajiban. Harus dilakukan akikah itu. Dan di sini khilaf para ulama tentang masalah bagaimana kalau sudah lewat hari ke-7. Karena wajibnya hari ke-7. Kalau lewat bagaimana? Maka pendapat pertama mengatakan dianggap gugur akikahnya. Pendapat kedua mengatakan tidak, dia harus akikah. Kapan orang tua yang mampu akikahkan? Tidak mampu, anaknya akikah sendiri. Nah, karena memang bahasa tergadaikan artinya itu keharusan. Ya, keharusan. Kecuali dia sudah meninggal, itu lain. Jadi, kan? Tapi kalau tidak meninggal itu berbeda. Ya. Bahkan ulama mengatakan dan lebih cenderung mengatakan kalau anak itu berhasil lahir sampai hari ke-7, hari ke-8 dia mati, tetap diakikah. Karena perintah hari ke-7 wajibnya. Tapi kalau meninggal sebelum hari ke-7 nggak ada kewajiban. Saya menikah karena kecelakaan. Saya sangat khilaf sekali pada waktu itu. Bagaimana menjelaskan ke anak saya apabila sudah besar nanti menanyakan hal tersebut? Adakah kewajiban kami sebagai orang tua selain hak anak yang Ustaz sudah sampaikan tadi? Saya sarankan bapak atau ibu yang bertanya ini taubat nasuha dengan pasangan. Dan kalau sudah taubat nasuha, pegang saja pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena beliau tetap mengatakan kalau orang yang berzina sebelum nikah, kemudian hamil luar nikah, bisa anak itu ternisbatkan pada dia. Bisa. Syaratnya mereka taubat dua-duanya. Karena beliau, pendapat pribadi beliau ya. Tapi saya lihat ini sebuah jalan keluar bagi umat. Ya. Tentu ini tidak mungkin diumum-umumkan ke sana sini. Tapi karena ini ada pertanyaan juga, kita jelaskan. Dan sudah saya jelaskan juga dalam materi kita tadinya bahwasanya ini jalan keluar yang sangat luar biasa dari Allah SWT melalui lisan Ibnu Taimiyah rahimahullah, gitu kan. Jadi kalau mereka sudah taubat nasuha, maka dianggap ya anaknya boleh dinisbatkan kepadanya walaupun tadi dari hasil zina. Bagaimana hukumnya seorang anak laki-laki yang menunda menikah karena masih menanggung nafkah untuk kedua orang tuanya, sedangkan penghasilannya hanya mencukupi hal tersebut, ya. Dia menikah dengan orang yang sepadan. Karena kan menikah bukan berarti berlebih-lebihan dalam membutuhkan nafkah. Misal gini, seseorang di antara kita laki-laki sini masih bujang belum menikah. Dia punya pendapatan misalnya 3 juta rupiah. Orang tuanya butuh di rumah misalnya 3 juta itu dipakai untuk kebutuhan rumah, masak. Dia juga termasuk makan di situ misalnya. Istrinya datang, dia cuma tinggal menambah 1 piring makanan kok. Tidur bersama dia. Nggak ada sesuatu yang besar. Kecuali kalau memang dia menikah dengan wanita yang royal misalnya ya. Butuh segala macam tambahan, ada banyak-banyak permintaan, itu lain.
Tapi kalau tidak, menurut saya Allah alam tidak ada. Pernikahan tidak harus dihubungkan dengan kekayaan yang besar kok. Menikahlah dengan orang yang sepadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa ankihul akfa aminkum, menikahlah dengan orang yang sepadan. Tapi kalau misal akhi yang bertanya ini memang sifatnya masih bisa mengontrol syahwat, ya, masih tidak ada masalah di situ, maka tidak ada masalah. Menurut saya urus dulu orang tuanya, gak ada masalah. Karena ini kan juga tidak tahu berapa umurnya tadi ya. Tapi kalau misalnya dia merasa berbahaya, bisa terjerumus dalam perbuatan dosa, makanya nikah. Gak ada hubungannya dengan prestasi dunia itu. Ya, kan? Susah nikah di Jakarta karena biaya besar misalnya, cari di kampung-kampung banyak. Nah, iya. Saya dengar di waktu saya lagi berkunjung di salah satu kota di Jawa Timur, saya temukan ada beberapa wilayah yang orang menikah dengan 2,5 juta nikah. Dan istrinya boleh dibawa. Insya Allah itu satu solusi yang sangat baik. Apa hukumnya bila memberi nama pada anak sebelum anak tersebut lahir? Istri anak sedang hamil 7 bulan. Anak mau memberinya nama. Jika Ustaz berkenan menyarankan nama untuk anak-anak. Insya Allah anak-anak akan lahir di bulan Ramadan. Menurut hasil USG anak saya perempuan. Istri anak suka sekali mendengarkan ceramah Ustaz. Maka mohon Ustaz memberikan saran untuk nama anak. Kalau kita memilih nama boleh. Memilih nama. Gitu kan. Tidak ada masalah. Dan memang kalau sudah 7 bulan berarti sudah ada ruh. Ya, ada ruh. Kalau ada ruh berarti sudah boleh diberikan nama. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena itu sudah boleh dikatakan nama si fulan, boleh saja nama. Dan nama, saya sudah bilang tadi, nama yang paling baik adalah nama yang ternisbatkan kepada hak Allah. Kalau perempuan ada amatullah, amatur rahman, ya. Kalau enggak, maka boleh saja menggunakan nama-nama yang ibu-ibu para nabi seperti Maryam, ya. Kemudian istri para nabi Khadijah, Aisyah, Hafsah, ya. Kemudian Sauda, banyak, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Nusaibah, ya, banyak. Ada juga kalau tidak salah, saya lupa nama, ada satu wanita perawat pertama dalam Islam dari Sahabiyat, ya. Itu ada juga nama, saya subhanallah tidak terlintas sekarang, tapi ada nama-nama. Dan ada buku saya sarankan, buku itu judulnya nama-nama yang baik buat anak. Mungkin bukunya setebal ini kurang lebih. Mungkin sebesar ini maksud saya, bukunya sebesar ini, dan dia tipis, lebih tipis dari ini jauh. Mungkin harganya 10.000 rupiah gitu ya. Itu terbitan Pustaka Ibnu Umar, bisa dibeli ya. Kalau saya menyarankan secara pribadi, maka saya menyarankan secara umum gitu, lebih baik secara umum. Karena kalau saya sebutkan nama tertentu mungkin belum tentu Bapak Ibu ini setuju nanti dengan nama itu. Maka lebih baik nama itu dilihat dari nama-nama yang makna-maknanya baik, sehingga memang bisa lebih cocok nantinya. Kadang-kadang sebenarnya juga kalau ada orang yang menanyakan atau minta kepada saya, mengatakan Ustaz tolong berikan nama, saya biasanya menanyakan mau dimulai dengan huruf apa gitu. Kemudian saya coba carikan, telusuri, kalau saya temukan sampaikan, kalau enggak maka saya biasa pandukan ke buku-buku yang ada ini. Ada lagi enggak? Masya Allah. Ini sudah disortir begini. Bagaimana kalau nggak disortir? Apakah dalam Islam ada ajaran tentang KB di zaman sekarang ini? Apakah boleh seseorang perempuan istri ikut KB? Boleh saja. Setahu saya nggak ada larangan, kecuali bahan-bahannya haram. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam program KB ini. Yang pertama, bahan-bahannya halal atau enggak. Yang kedua, tentu selain KB dengan segala programnya ya, boleh saja. Misalnya suntik, minum kapsul, atau mungkin orang sekarang pasang spiral dan seterusnya, ini halal boleh saja. Ini yang pertama boleh, asal bahannya halal. Yang kedua, ini tidak boleh lepas. Ya. Niatnya bukan karena tidak mau punya keturunan, tapi mengatur keturunan. Itu boleh. Misal, kita memberikan hak anak, pertama nyusuin 2 tahun. Nanti tahun ketiga baru hamil misalnya. Jadi setiap 3 tahun itu nggak masalah. Karena Nabi SAW menyuruh bahkan ya kita memiliki keturunan yang banyak. Kata beliau dalam hadis yang sahih, tazawwajul waludul wadud fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang subur dan juga penyayang.
Salah satu makna penyayang adalah cinta dan urus suaminya serta mau memiliki anak yang banyak. Karena hubungannya antara kasih sayang dengan kalimat sebelumnya subur. Kata Nabi, nikailah wanita subur dan penyayang. Ya. Karena saya bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Jadi makna penyayang sini masuk dalamnya adalah memiliki keturunan yang banyak. Karena Nabi tutup buka dengan subur, hadisnya tutup dengan kalimat saya bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Ya. Jadi ini selalu ada waswas syaitan kepada para ummahat kita muslimat agar menahan keturunan mereka. Ini nggak boleh nih. Kecuali ada udzur-udzur syar'i ya. Misal kalau dia hamil lagi bisa anaknya lumpuh, cacat ya, atau mungkin bisa mengancam jiwanya, itu lain. Lalu dokter menyarankan agar disterilkan saja, itu nggak ada masalah. Kalau memang bahaya. Makanya ibu-ibu juga jangan buru-buru operasi ya. Nikmatilah proses ibadah itu. Nah, kalau seandainya orang beda nikmatnya orang ibadah haji, gitu kan? Dalam kondisi menikmati semuanya dengan orang yang semuanya serba terfasilitasi. Misalnya tidak ada sama sekali dia lihat jemaah haji yang lain, dia punya jalur khusus, nggak ada macet, nggak ada segala macam, nggak rasakan apa-apa. Beda ibadahnya dengan orang yang merasakan suka dukanya itu. Dan Allah akan memberikan sesuai dengan kadar juhud itu. Jadi, makin beda pahalanya orang yang sholat di musim dingin, ya, dengan orang yang sholat di biasa-biasa saja, udara nggak ada masalah. Beda sesuai dengan kadar juhudnya dan upayanya. Jadi sabarlah wahai muslimat ya. Sekarang ini luar biasa, manjanya bukan pada tempat ya. Jadi semuanya mau cepat-cepat. Bisa normal enggak? Operasi aja. Suami saya mampu kok. Betul suami mampu. Tapi pahalanya sayang. Kita sudah tahu kalau operasi maksimal bisa punya 3 anak. Lebihnya sudah terancam resiko. Padahal itu aset-aset amal jariah kita. Amalan apa yang paling baik ketika istri hamil agar anak kami ada saja ya. Agar anak kami ganteng seperti Ustadz ya. Mohon doa dari Ustadz dan jamaah agar anak kami mudah dididik. Ini Allah yang kasih, bukan pilihan saya. Itu juga relatif, itu kan penilaian Bapak Ibu. Terima kasihlah sudah nilai saya. Minta anaknya seperti Nabi Muhammad SAW, minta seperti Abu Bakar, bukan seperti saya gitu. Tapi orang boleh minta kepada Allah, tapi yang paling utama minta kesolehan. Tapi boleh kita juga mengatakan, ya Allah sempurnakan fisiknya, boleh, nggak ada masalah. Itu hak kita untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pandangan Islam terhadap anak? Maaf, ini tadi masalah hamil ya. Kalau hamil, kalau saya pribadi, karena saya belum menemukan secara khusus ya, amalan apa yang khusus. Tapi ada buku terbitan Pustaka Ibnu Umar, kalau tidak salah judulnya itu doa dan wirid atau doa dan zikir ibu hamil. Juga sama, mungkin 10 ribuan atau 15 ribu rupiah. Bisa dibaca untuk melengkapkan, tapi kalau dari saya, biasanya saya sarankan istri saya untuk sementara hamil, tentu saya fokus untuk memberikan nafkah yang halal, dia menjaga kesehatan, ketenangan fikirannya, kemudian juga bagaimana dia sering mendengarkan Al-Quran si janin itu, ditempelkan di perutnya ayat-ayat Al-Quran. Dan saya pernah baca ada satu artikel, ada seseorang yang berhasil membuat anaknya hafal Quran di umur-umur yang sangat kecil, yang masih kecil, itu justru karena anak itu sudah biasa dikhatamkan Quran di perut ibunya. Di setiap saat itu didengarkan 2-3 jam per hari, dengarin dari surah Al-Baqarah sampai surah apa gitu. 3 jam itu lumayan ya, bisa mungkin 5 juz ya, bisa 10 juz bang. Jadi bisa diperdengarkan itu sambil ibu juga dengarin. Mudah-mudahan dengan biasanya dia mendengarkan Al-Quran itu malah jadi bagus buat dia. Itu surveinya. Nah, ini Allah alam itu yang saya sarankan. Bagaimana pandangan Islam terhadap anak autis special need? Ya, apakah terkena syariat? Benar-benar autis tidak bisa apa-apa. Apakah Allah akan menjaga dia setelah orang tuanya meninggal? Karena dia pergi setelah meninggal. Kemana dia pergi setelah meninggal? Apakah benar anak spesial akan membawa syafaat untuk orang tuanya? Setahu saya dia masuk dalam kategori autis itu anak-anak yang ya, apa namanya, seperti anak yang kehilangan akal sebenarnya hukumnya. Jadi nggak ada beban syar'i. Kecuali dia setengah. Dalam kata kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang dia tidak sadar. Pada saat dia sadar, dia kena hukum syariat. Pada saat dia tidak sadar, dia tidak kena hukum syariat. Nah, kadang-kadang mereka kalau lagi tidak sadar, ya sudah tidak sadar apa yang dia lakukan.
Semuanya kemana-mana, mungkin bisa marah-marah, mungkin bisa memecahin barang, mungkin bisa mukul orang, mungkin segala macam. Tapi kalau lagi dalam kondisi sadar, maka ini tetap wajib syar'i, dijelaskan, diterangkan gitu. Ini cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemana dia pergi itu kuasa Allah. Ibu dan bapak cuma ikhtiar saja. Tugas kita tidak usah ngurus yang sudah, kalau kita sudah meninggal. Bahkan kita tidak usah pikir nanti siapa yang urus jenazah kita. Begitu kita mati ada yang urus nanti, gitu kan? Harta kita pun dibagi dengan warisan, bukan lagi kita yang urus. Begitu juga dengan keadaan anak-anak. Tugas kita makanya selama hidup, jadikan mereka sebagai aset amal jariah, nasihatin, luruskan, berikan yang terbaik. Ada seorang ustadz yang berbicara bahwa orang tua berhak untuk memaksa, tanda kutip, anak dalam hal kebaikan, misal masuk pesantren atau sekolah agama. Terkait hal ini banyak orang tua berkata anaknya tidak mau dan tidak mau memaksakan kalau anaknya tidak mau. Bagaimana memahami kondisi ini sementara kita ingin agar anak kita mendapat pendidikan agama yang benar? Anak-anak itu bukan ditawarkan, ibu-ibu sekalian dan bapak, diaturkan. Ini yang salah memang. Jangan dibuka dari kecil. Nak, kamu pakai baju apa? Nggak usah. Nggak perlu. Bapak ibu yang pilihkan. Gitu kan? Kalau dikasih pilihan seperti itu mau pakai baju apa? Nanti kalau dia punya tontonan tentu dia mau pakai baju seperti yang dia tonton. Salah ini. Jangan sama sekali. Ya. Jadi kita mengaturkannya dari makannya, kalau bayangkan kalau anak kita kasih segala macam hal. Ya. Misal mau makan apa hari ini nak? Misal kita kasih begitu, maka besok dia tidak makan kecuali dia ditawarkan dulu. Karena jadi masalah, dia ngatur orang tuanya nanti. Terbuka pintu pembangkangan ini, durhaka. Ya, tidak usah. Anak-anak kita yang aturin semuanya. Dan kalau kita biasakan dari kecil kita yang aturin, nah ini makannya sudah siap, udah. Masak hari ini ya ini ya bu, iya ini hari ini nak makan ya, bersyukur sama Allah. Dari awal kita atur memang dia. Memang sudah begitu. Pesantren, nanti insya Allah ayah sama ibu akan antar kamu ke pesantren, kita lihat pesantrennya ya. Ini pesantren, ayah sama ibu mau kau sekolah di sini. Dia akan patuh kalau kita sudah biasakan dari kecil. Tapi kalau kita sudah dari awal selalu ajak dia musyawarah, salah ini. Anak-anak bukan didengar pendapatnya, diatur pendapat supaya dia jalan dengan pendapat itu. Anak-anak itu kan kita kayak ngaturin dia kendaraan, transportasi dalam kehidupan. Jadi jangan salah kalau kita kasih opsi itu. Terutama anak perempuan. Ini anak perempuan luar biasa. Karena perempuan sering terbawa dengan ego dan perasaan dari masih kecil. Kalau anak laki-laki, ibu masih tanya misalnya, nak mau pakai baju biru atau pakai baju merah? Kadang-kadang anak laki-laki itu dia akan mengatakan yang ini aja bu, atau terserah ibu. Kalau anak perempuan tidak. Sekali ibu tawarin mau pakai baju ini atau baju ini nak, dia pilih misalnya. Besok dia tidak akan pergi kecuali dia pilih baju yang dia mau. Ada ego yang terbawa. Maka biasakan kita sebagai orang tua yang atur, kita yang beliin, kita yang pakein. Udah mereka tinggal tahu terima jadi. Karena kita mau dia terbentuk begitu sampai dia berumah tangga nanti. Itu yang paling ideal, paling bagus. Gitu. Ya, termasuk masalah pesantren itu bukan pilihan itu. Itu memang kita mengaturnya. Dan kita mengatur sudah langsung ya. Ini sekolah kamu nanti di pesantren ini, ayo kita pergi sama-sama. Nanti ayah sama ibu datang sebulan sekali misalnya, penuhi kebutuhan belajar yang benar. Nah, poinnya selalu begitu. Jadi anak-anak sudah langsung ikutin kita saja, instruksi. Itu yang paling tepat kalau dalam pendidikan anak. Mengenai nafkah untuk anak, saya seorang dokter umum. Maaf tadi masalah tanda kutip memaksa ya. Kalau sudah terlanjur anaknya diberikan opsi-opsi penawaran dan anaknya tidak mau, maka tanda kutip paksa ini masih terbuka pintu, tapi kalau saya masih rincikan. Kita boleh paksa kalau kita melihat tidak ada unsur negatif secara kejiwaan ya. Apalagi kadang-kadang kalau orang tua memaksakan di tempat yang salah, kayak pesantrennya kotor ya, terlalu jauh juga dari orang tua, itu juga perlu jadi bahan pertimbangan tentunya. Wajar orang mempertimbangkan itu gitu ya. Di Jakarta misalnya, di sekitar Jakarta, di sekitar Jawa Barat, oh yang dekat-dekat mungkin bisa terjangkau. Tapi kalau dia kirim anaknya misalnya ke Sumatera jauh atau ke mana gitu kan, terlalu jauh buat dia gitu. Kesian juga memang dari satu sisi. Jadi kita juga harus punya pertimbangan itu, itu dirincikan dulu. Jadi kita memaksanya tanda kutip di mana? Di tempat yang dekat, kita terjangkau, bisa kita melihatnya, bisa kita tahu perkembangannya ya. Memantau itu penting gitu. Dan selalu kalimat motivasi. Buat ibu sama ayah bangga ya nak ya, hafal Quran ya. Ayahnya kasih motivasi, kalau hafal Quran nak, nanti ayah kasih hadiah ini. Jadi kita memang motivasi dia.
Mengenai nafkah untuk anak, saya seorang dokter umum yang berencana untuk melanjutkan pendidikan spesialis. Waktu 4-5 tahun. Selama pendidikan, peraturan universitas tidak diperbolehkan bekerja di luar yang menghasilkan uang. Bagaimana dalam kasus tersebut? Sementara sebagai laki-laki wajib untuk menafkahi. Apakah hanya cukup dengan pemberian orang tua tabungan dalam menafkahi? Ya harus bapak jadikan bahan pertimbangan. Jangan sampai biayai sekolah spesialis, kemudian selama 4-5 tahun itu berarti orang keluarga saya biayai. Enggak boleh. Jangan masuk spesialis. Spesialis itu pilihan, sunnah, bukan kewajiban. Anak wajib. Dan bapak akan tanggung jawab hari kiamat, gitu kan? Kalau kita pada saat 4-5 tahun itu tidak bisa punya income, tapi kita sudah punya tadi misalnya ada tabungan, dan tabungan ini memang cukup untuk kita tiap bulan, kan yang saya bilang. Dalam rumah tangga teman-teman yang paling ideal adalah duduk sama istri, rincikan semua kebutuhan. Beli beras, beli gula, beli segala macam habis, supaya jangan salah. Kalau kita kasih ke istri bisa 10 juta, ternyata kebutuhan 11, dia mau ambil dari mana 1 jutanya? Kan nggak mungkin itu. Maka lebih baik kita rincikan semua, sudah rinci kita tambahkan, ini 1 juta tambahan, 2 juta tambahan buat kamu. Itu kan positif. Jadi pada saat pun bapak mau lanjutkan spesialis, sudah tahu pulang rumah tiap bulan 12 juta misalnya. Udah, 12 juta ini ada nggak selama 4-5 tahun saya bisa punya? Nah kalau punya alhamdulillah, kalau nggak punya jangan, tunda dulu. Jadi, jangan sampai kewajiban terbengkalai hanya karena masalah sunnah. Apakah baik secara syariah apabila saya memberi nama anak Aisyah, Syifa, Ali Ar-Rahman? Masya Allah, panjang sekali. Aisyah saja. Saya mau minta Bapak Ibu coba datangkan kepada saya nama satu orang Nabi yang 2 komponennya. Ada? Hah? Ada Muhammad Adam. Adam saja kan? Muhammad saja kan? Musa, Isa, Yusuf, satu nama. Kenapa kita namanya banyak? Hah? Satu saja. Ada orang nama hari itu bulan Rajab misalnya, Rajab. Tambah lagi rumah sakitnya Syifa, Rajab Syifa. Tambah di Ciputat, tambah Ciputat. La haula wala quwata illa billah. Untuk apa? Enggak ada gunanya. Yang butuh dikenang dari seseorang manusia adalah amal solehnya, kebaikannya, bukan namanya saja. Sudah cukup satu nama, satu nama. Nama istri Nabi Aisyah, Hafsah, ya, satu nama. Sauda, Zainab, satu nama. Tidak ada 2 nama. Gitu. Baik, paspor butuh 3 nama Ustaz. Nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya. Bukan nama dia semua 3-3. Gimana caranya? Saya di paspor gitu, nama saya Khalid, nama ayah saya Zaid, nama kakek saya Abdullah. Khalid, Zaid, Abdullah. Selesai. Atau nama kita, nama ayah, nama suku. Kan apa sih? Begitu memang, gitu kan? Begitu caranya gitu. Maka ini yang paling tepat. Jadi saran saya nggak usah terlalu panjang begini. Insya Allah kalau pendidikannya baik, maka dia akan dapat yang kita inginkan. Oh, saya mau anak saya ini menyejukkan hati orang tua. Ya sudah, buat baik-baik, pendidikannya akan menyejukkan hati kok. Dan insya Allah kalau diniatkan Aisyah kena seperti Ummul Mukminin Aisyah akan jadi baik insya Allah. Karena adalah wanita yang mulia dalam Islam. Saya memberi nama saya seperti nama Ustadz. Semoga kelak menjadi orang yang berilmu dan berakhlak. Saya pernah mendengar kalau bayi di khitan begitu besar bisa kembali sebelum di khitan. Saran saya jangan seperti saya lah, ya. Seperti sahabat-sahabat, tokoh-tokoh agama yang besar, gitu. Tokoh agama besar banyak, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Khalid pun niatkan Khalid bin Walid, bukan Khalid bin Zaid. Terlalu kecil sekali kalau saya gitu. Niatkan sahabat, pejuang Islam yang besar, gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan itu lebih positif. Niatkan ke situ. Innamal a'malu binniyat. Saya pernah mendengar kalau bayi di khitan begitu besar bisa kembali sebelum di khitan. Apa maksudnya ini? Saya pernah mendengar kalau bayi di khitan begitu besar bisa kembali sebelum di khitan. Tidak, sama sekali enggak. Enggak ada hubungannya. Maksudnya kembali seakan-akan belum di khitan. Gimana caranya? Enggak mungkin itu. Anak Ustadz berapa umurnya itu di khitan? Baru berapa hari lahir? Anak saya baru berapa hari lahir? Saya bawa ke satu klinik dekat rumah di khitan, alhamdulillah. Pakai apa yang sekarang? Laser ya? Ya alhamdulillah, selesai. Gak ada masalah. Anak perempuan saya sebentar lagi lulus SMP, tapi dia tidak ingin
Tidak ingin lagi melanjutkan ke sekolah formal. Dia hanya ingin belajar ilmu agama saja. Tapi bapaknya tidak setuju jika tidak ada pendidikan formalnya karena terkait ijazah. Saya coba cari jalan tengahnya dengan mencari sekolah agama yang ada pelajaran formalnya, tapi yang sudah banyak saya temui biayanya lumayan mahal, sedangkan ekonomi kami belum bisa dikatakan mampu ke situ. Jika dipaksakan, saya khawatir suami akan nekat melakukan pinjaman riba lagi. Ikhtiar apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Mengingat saya baru berhijrah menuju sunnah ini masih sangat baru sekali. Itu pun alhamdulillah hidayah Allah beri melalui anak saya. Akan tetapi suami saya belum, karena itulah dalam hal ini saya bingung antara keinginan anak dan suami yang dengan kondisi ekonomi kami sekarang ini. Saya hanya ibu rumah tangga dan tidak bekerja. Bagaimana memilihkan sekolah yang baik dan benar manhajnya untuk anak khususnya perempuan? Apakah boleh anak perempuan mondok pesantren dalam atau luar kota dalam kondisi tidak memiliki mahram? Tentu saja teman-teman sekalian, yang saya tahu pesantren itu ada pendidikan formalnya loh. Pertama, pesantren formal, itu dulu. Yang pertama, formal. Kalau ibu memahami seperti yang saya pahami ya. Jadi, pesantren pun formal. Formal artinya punya izin kan? Kan itu yang penting dulu. Kemudian yang kedua, kalau yang dimaksud adalah pendidikan umum, pesantren punya pendidikan umum. Saya tahu pesantren yang bagus semuanya itu ada pendidikan agama, pendidikan umum. Bahkan pesantren punya 2 ijazah. Selalu ada 2 ijazahnya. Banyak pesantren seperti itu. Termasuk dulu saya waktu saya masih di Makassar, sebelum saya keluar sekolah di Mesir waktu masih SMP, saya sempat masuk di satu pesantren di Makassar. Saya tahu betul kurikulum sekolah pesantren itu dulu 2. Kita belajar umum, belajar agama. Bahkan ijazahnya dijanjikan 2 memang. Memang 2. Yang umum dan yang agama gitu. Nggak tahu kalau sekarang digabungkan. Kalau sekarang mungkin kalaupun digabung pasti ada pendidikan agamanya, ada pendidikan umumnya. Jadi ini mungkin yang difahami oleh suaminya ibu adalah pesantren yang tradisional, yang mungkin memang tidak ada ijazah. Ada kan memang beberapa pesantren di Indonesia begitu ya. Dia cuma datang orang di pesantren duduk kayak zaman-zaman dulu orang duduk cuma dengerin pengajian. Ini biasanya memang membuat anak-anak banyak jenuh ini. Jadi carikan pesantren yang formal, resmi, dan memang pendidikan umum dan agama digabung. Dan saya tahu biasa dinamakan dengan pesantren modern. Ya. Nah itu insya Allah ada. Ya. Kalau yang di sekitar sini tentu saya tidak hafal nama-namanya semua, tapi saya yakin teman-teman sudah bisa ketik di Google ke pesantren sunnah atau apa saja itu, insya Allah akan keluar informasinya, karena sekarang di medsos sudah banyak diangkat. Doa agar anak menjadi yang saleh. Banyak diantaranya dalam surah Al-Ahqaq ya. Allah sebutkan sebentar saya lihat dulu ayatnya. Kalau nggak salah kita sudah sebutkan pertemuan yang lalu itu ya. Doa dalam surah Al-Ahqaq itu. Surah nomor 46 ayatnya saya lihat dulu. Ayat 15 Al-Ahqaq surah nomor 46 ayat 15. Al-Ahqaq 46 ayat 15 dengan As-Saffat surah nomor 37 ayat 100. Jadi ada 2 ayat itu ya. Yang saya tahu tentunya, tentu masih ada yang lain, tapi ini yang mungkin keterbatasan ilmu saya sampai di situ. Al-Ahqaq surah nomor 46 ayat 15 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Ini saksi bahasan aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin. Ya Tuhanku, karuniakanlah aku agar mudah mensyukuri nikmatmu padaku dan kepada kedua orang tuaku, dan mudahkan aku untuk beramal saleh serta perbaiki keturunanku. Sesungguhnya aku telah bertaubat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Kalau As-Saffat tadi surah nomor 37 ayat 100 bunyinya Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan yang saleh. Melakukan tasyakuran saat anak dikhitan apakah dibolehkan? Setahu saya tidak pernah ada sunnahnya ini. Khitan saja, nggak usah buat acara.
Kalau akikah masih dibolehkan oleh para ulama karena memang dasarnya kita disuruh sembelih memang. Tapi tidak pernah ada hadis kalau khitan kemudian disembelihkan kambing misalnya. Karena menyembelih kambing dan pada saat akikah itu berarti termasuk sunnahnya membagikan kepada orang. Karena Nabi SAW pada saat Hasan dan Husain di akikah, maka beliau mengambil sebagian dagingnya dan menyuruh Ali bin Abi Thalib menyebarkan, membagi kepada masyarakat Madinah. Maka ulama mengatakan kalau akikah boleh kita ya memberikan makan kepada orang, mengundang orang makan atau membagikannya boleh. Tapi kalau khitanan tidak pernah ada sunnahnya. Khitannya khitan saja gitu. Kalau anak laki-laki yang sudah menikah itu tetap masih tanggung jawab orang tuanya bukan? Tentu saja tidak lagi. Anak laki-laki hanya sampai balik, apalagi menikah. Jauh sekali. Jadi sunnah saja kalau bapak mau bantu itu sunnah. Kalau orang tuanya tidak pernah menasihati anak laki-lakinya yang sudah menikah dan anak itu bermaksiat, apakah orang tua akan menanggung dosanya? Tentu saja. Kalau dia tidak pernah nasihati anaknya, dia tidak pernah ingatkan, bahkan kalau salah dia biarkan, seperti banyak orang tua sengaja membiarkan anaknya zina, ya, bahkan dia dukung pada saat pacaran, keluar dengan pacarnya, tentu saja dia tanggung dosanya. Kenapa dia biarkan kemungkaran? Nggak boleh. Ya. Harus dia bilang, sekarang dinasihatin supaya dia putus dari dosa itu, dia nasihatin, nah ini nggak boleh haram. Dulu ayah atau ibu salah nggak nasihatin kamu, ini haram loh. Setelah itu dia buat, dia dosa sendiri. Bapak ibu sudah lepas tangan karena sudah nasihatin. Tapi kalau kita diam saja ini kita termasuk punya andil di situ. Apakah kalau cuma berdoa dan bersabar dalam menghadapi anak laki-laki tanpa dinasihati, apakah doa akan dikabulkan tanpa harus kita berikhtiar? Tentu saja seharusnya dinasihati. Jangan dinasihati, nasihatin semampu bapak, semampu ibu saja. Nasihatin. Ya, mungkin karena dari awal waktu masih kecil telat atau salah dalam pendidikannya, tapi belum telat untuk memutuskan dosa kita. Dalam arti kata, jangan sampai kita karena tidak nasihatin akhirnya kita dapat dosa seperti mana saya jelaskan tadi. Doa itu adalah melengkapi semua itu, upaya ikhtiar kita. Kapan usia terbaik untuk anak masuk pesantren? Apakah anak tidak kehilangan kasih sayang orang tua jika masuk pesantren? Apakah ada riwayat sahabat-sahabat Nabi yang menitipkan pendidikan anaknya ke orang lain? Tentu saja teman-teman sekalian, kalau usia yang ideal, saya yakin sekarang di Indonesia sudah diadakan survei, makanya pesantren rata-rata kelasnya SMP dan SMA, jadi di antara 12 tahun sampai tamat ya, jadi kurang lebih 6 tahun setelah itu, jadi sampai 18 tahun. Biasa dikenal dengan sanawiyah dengan aliyah ya, atau apalah istilahnya. Mungkin ada perubahan-perubahan di beberapa pesantren, tapi yang jelas ini SMP SMA adalah umur memang paling ideal karena umur di mana terbentuk pribadinya. Kalau masalahnya masukkan pesantren, apakah kasih sayang orang tua kurang? Tentu saja tidak. Justru bentuk kasih sayang kita menyelamatkan dia. Kan, kecuali kalau bapak ibu bisa ekstra hati-hati. Ada masya Allah beberapa keluarga yang saya tahu suami istri memang luar biasa waktunya, luar biasa buat anak-anaknya. Duduk diajarin tahfidz, kan? Istrinya ngajarkan bahasa Inggris, ngajarkan segala macam. Ada orang yang begitu, itu lain, tidak butuh pesantren. Tapi kalau bapak ibu sendiri nggak punya bekal agama, apa yang mau diajarin ke anak-anak? Kalau cuma siapin makan habis itu, waktu dia masih banyak kosong. Itu harusnya kita gerakkan ya. Harusnya kita gerakkan. Kalau yang saya lakukan anak-anak saya, ada yang perempuan saya tidak masukkan pesantren, tapi karena memang istri bisa mengawasin di rumah, kemudian juga saya coba buatkan padat program. Jadi misalnya habis pulang sekolah, jam 2 siang, itu saya memang sudah aturkan, bukan pilihan. Bukan mengatakan nak mau atau tidak, enggak. Tahfidz Quran sampai asar. Ya. Kemudian habis asar, dia bisa pulang ke rumah istirahat, murajaah, pulang ke rumah, habis antara maghrib isya dia boleh istirahat. Ya. Tapi alhamdulillah itu juga efektif gitu kan. Itu juga efektif. Yang paling dasar sebenarnya kalau anak laki-laki, itu yang paling dasar ke pesantren. Kalau anak perempuan, tadi juga ada yang lupa saya jawab, bagaimana kalau anak perempuan sekolah di pesantren dan tanpa mahram? Kalau pada saat pergi bapak ibu sudah antar, tiba di lokasi nggak ada masalah. Karena mahram dibutuhkan pada saat perjalanan. Kalau saat tiba di lokasi, sekarang istri saya mau ke Surabaya, saya temanin sebagai mahramnya. Begitu tiba di Surabaya, saya tinggal, dia sama keluarganya, sama itu tidak ada masalah, sudah tiba ke lokasi. Ya, jadi bisa saja. Nanti kalau mau pulang lagi, Islam tinggal sampai 6 tahun di sana. Sampai 6 tahun, gitu kan. Barulah setelah itu Nabi SAW tinggal di Mekah. Tapi memang zaman dulu belum ada sekolah formal kayak kita. Kalau sekarang kan pesantren ini sudah sangat memudahkan kita. Masuk sudah ada asrama, ini asramanya Bapak Ibu, ini kurikulumnya, ini peraturan pesantren. Kita bisa tanya kan.
Kita bisa bilang ada pesantren yang Masya Allah high quality semuanya. Banyak sekali. Ya, banyak sekali yang saya tahu Masya Allah pesantren itu bagus gitu. Yang saya tahu kalau kayak agak jauh di Jawa Tengah sana ada pesantren Al-Irsyad. Kenapa ini? Ini mati ya. Darah mic lain. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana caranya agar kita berhati-hati dalam mengikuti adat agar tidak masuk dalam bid'ah? Misal dalam pernikahan ada adat Jawa, Sunda, dan lain-lain. Apakah boleh? Tentu saya pernah titik beratkan teman-teman sekalian. Dalam Islam ada dua pilar dasar. Yang pertama, tidak ada rasisme dalam Islam. Tidak boleh sama sekali ada fanatisme kesukuan, batas negara. Selama dia muslim, hukumnya sama dengan kalau sholat di saf. Mau dia orang Arab, orang bule, mau orang hitam dari Afrika, semua sama dalam saf. Rukun, syarat, membatalkan sholat semua sama, nggak ada bedanya. Haji di Padang Arafah sama semuanya. Di Mina, di Muzdalifah, peraturan-peraturan sama. Haramnya babi di Indonesia haram di mana-mana. Yang kedua, tidak ada tradisi lagi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri. Saya ulangi, yarhamkallah. Tidak ada lagi tradisi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri. Nggak bisa lagi. Dalam pernikahan, dalam pakaian, dalam makanan, semuanya. Tradisi apapun dibuang jauh-jauh. Yang ada cuma Islam. Tidak ada tradisi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri. Habis sudah. Nggak ada lagi. Kalau ada makanan, kalau Islam datang menjelaskan secara global, misal masalah makanan dan minuman diberikan secara global. Tidak boleh yang haram misalnya. Tidak boleh ada unsur babi, hewan bertaring, bangkai, darah misalnya. Ada kaidah-kaidah umum. Maka ini yang dipegang kaidahnya. Yang dipegang adalah kaidahnya. Berarti kita boleh nggak ngembangin kue-kue Indonesia ya, yang kita buat, tradisi kita, biasa. Kalau ini masuk kepada substansial dan Islam datang menjelaskan secara global, maka boleh saja. Asal tidak melanggar kaidah tadi yang besar itu. Bukan ada unsur haramnya. Kalau Islam datang secara spesifik memang khusus, maka kita tidak boleh melanggar lagi. Tidak ada lagi di sini, tidak ada toleransi, gitu kan? Pada saat Islam mengharamkan emas bagi laki-laki, mau bagaimanapun bentuknya emas itu haram, nggak boleh. Udah. Mau dia cuma cincin kah, mau dia cuma sekedar lapisan kah, intinya emas bagi laki-laki dilarang. Sudah dijelaskan secara spesifik, bukan lagi umum global. Sudah selesai, masuk di situ. Sama dalam pernikahan, secara global datang kaidahnya gitu kan. Tidak boleh ada kemaksiatan seperti ikhtilat, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Adanya musik-musik yang diharamkan dalam agama Islam karena dibolehkan hanya gendang bagi kaum wanita. Kemudian ini yang ada dalil-dalil sahihnya. Kemudian tidak boleh ada makan dan minum sambil berdiri, gitu kan? Ini jelas. Masalah sholat, ya, diperingatkan. Bukan berarti karena pengantin lalu sholatnya tunda. Ini semua hal-hal yang mendasar, datang dalam bentuk global. Secara khusus, boleh nggak melantai atau duduk kursi? Ini secara khusus. Islam datang menjelaskan secara global. Kita ambil globalnya. Khususnya selama tidak bentrok dengan yang global, nggak masalah. Sama tadi jenis kue, makanan. Selama tidak haram, tidak masalah. Kecuali Islam datang secara khusus. Nah ini baru, gitu kan. Begitu memahaminya. Mengumpulkan hadis sahih seperti Sahih Bukhari, apakah hal itu bid'ah? Metode belajar Al-Quran yang ada saat ini mulai Iqra, Tahsin dan lain, apakah bid'ah? Dulu kan talaki. Tidak, bukan bid'ah. Karena hadis yang dikumpul oleh Sahih Bukhari dalam buku Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Nasai, semua imam hadis ini bukan hal yang baru. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru.
Ini bukan yang baru, hadisnya sudah ada, cuma mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan. Jadi zaman dulu orang hafal, sekarang dinukil, gitu kan? Di zaman Nabi SAW, kata ulama hadis, pernah Nabi SAW waktu wahyu masih turun, Al-Quran masih turun, Nabi SAW pernah melarang penulisan hadis. Beliau pernah melarang menulis perkataan beliau, disuruh hafal karena khawatir bentrok dengan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat di pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang sebelum Al-Quran sempurna. Setelah Al-Quran turun sempurna, para ulama mulai menulisnya. Karena banyak orang-orang yang hafal kemudian lupa, gitu kan? Maka ditulislah. Begitu pula pada saat Utsman bin Affan menulis, memindahkan dari tulang-tulang pelapa-pelapa kurma Al-Quran ke kulit, gitu kan? Yang berbentuk seperti sebuah buku yang besar, sekarang ada di museum tentunya, disimpan di Turki. Jadi itu bukan perbuatan bid'ah, karena dia memang sifatnya ditulis, dikumpulkan saja, hanya mengumpulkan apa yang sudah ada, gitu kan? Hanya itu saja. Sama halnya dulu orang pakai unta, sekarang kita pakai mobil. Fasilitasnya, nggak ada urusannya sebenarnya, fasilitas kan gitu. Kaidah mengenal bid'ah bagaimana dan ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan bid'ah seperti apa? Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah, gitu kan? Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan, ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis Irbat. Hadis Nabi SAW yang masyhur, beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis sahih yang ma'ruf, yang hampir semua umat Islam kalau belajar hadis tahu hadis ini. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku, berpegang teguhnya walaupun dengan berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi SAW berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya. Muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafaur rasyidin. Karena di awal hadis kan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti yang dimaksud dengan muhdats di sini kembali kepada dua itu. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan muhdatsat, baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafaur rasyidin, gitu kan? Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua yang muhdatsah yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan adalah bid'ah, dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah karena tidak ada panduan wahyunya, gitu kan? Wa inna dhalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan, sunnah sama bid'ah adalah dua hal yang berlawanan. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah, yang hidupkan bid'ah berarti matikan sunnah, karena memang sudah begitu dia, ya. Ini memang penjelasan dari hadis Nabi SAW tadi, Allahu a'lam. Jadi memang seperti itu memahaminya. Makanya teman-teman sekalian, cukupkan diri dengan yang ada perintahnya saja, itu aja jaga sampai mati, masuk surga insya Allah. Udah nggak usah repot-repot. Ini saya bingung betul orang-orang yang terus mau buat-buat, terus ngarang-ngarang dan ngotot mempertahankan. Kenapa saudaraku? Sunnah Nabi banyak, pertahankan komitmen. Tuh zikir pagi sore jaga tuh. Sholat on time di awal waktu jaga tuh. Zikir yang kita dianjurkan untuk baca tiap hari, istighfar 100 kali. Ada la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang ada sudah dalil-dalil jelas. Kerjakan. Sholat duha yang ada dalil jelasnya, sholat malamnya, komitmen jaga. Apa Anda sudah tiap hari kerjain tuh? Ini masih banyak yang terbengkalai gitu. Jagokan ini, kenapa kok ribut dengan perbuatan bidah ini? Saya bingung gitu, untuk apa gitu. Dan ngotot mempertahankan, enggak apa-apa, subhanallah. Dan orang-orang awam pun akhirnya ikut-ikutan, yang sholatnya masih Senin Kamis hanya ikut berbuat bid'ah juga. Ini yang wajib-wajib enggak diingatin, yang sunnah-sunnah sudah jelas dan pintarnya enggak disemangatin, malah enggak apa-apa, buat ini aja. Loh, gimana ini? Gimana ini? Kalau setiap orang bebas buat bid'ah, saya bebas buat bid'ah, semua bapak-bapak sini buat bid'ah, ibu-ibu di belakang sana buat bid'ah, apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Coba, apa yang tertinggal? Orang akan tinggalin kan, karena bid'ah lawan sunnah gitu. Maka kerjanya sudah ada perintahnya, kenapa sih? Kok kenapa suka cengkal nih? Ya.
bersikuku dengan hal-hal yang tidak ada perintah. Sudahlah saudaraku, gitu kan. Bagaimana bisa mengenal Rasulullah SAW dari buku apa? Dari semua buku hadis. Di awal-awal buku biasanya mereka menulis namanya Syama'il Muhammadiyah. Umumnya buku-buku hadis ada menulis Syama'il Muhammadiyah, maksudnya kehidupan Nabi SAW, cirinya. Kalau secara fisik tadi hadis-hadis yang saya sebutkan tentang wajah, tentang kulit, tentang postur tubuh itu semua di buku hadis. Hadis-hadis tentang ciri Nabi SAW. Semua buku hadis menyebutkan masalah itu. Ciri fisik Nabi SAW. Kalau lebih lengkap sejarah Nabi, ya, dalam buku-buku sirah ada, buku-buku sejarah Nabi. Dalam buku-buku hadis juga ada tentunya. Ada khusus di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, memang ada khusus tentang sirah Nabi, sejarah Nabi. Itu dipelajari. Dari situ insya Allah Anda bisa tahu. Ada seorang pedagang baju, ketika ditanya kenapa dagang, dia menjawab ngikutin Nabi. Tetapi ketika menjawab sambil terketawa, tidak serius menjawabnya, ngikutin Nabi. Apa itu termasuk salah satu dusta atas nama Nabi? Jazakumullah. Pedagang punya tato. Ya, kita tidak bisa memvonis orang karena mengatakan, kenapa kamu dagang sambil senyum? Iya, karena saya mau ikuti Rasulullah. Masa kita mau bilang orang itu dusta? Kan tidak bisa dijadikan patokan begitu ya. Alhamdulillah, kalau dia memang karena niatnya mau mengikuti Rasulullah SAW, bagus. Tidak ada hubungannya antara statement dia mengatakan saya mengikuti Rasulullah dengan dia pakai tato. Tato aja itu mungkin kesalahan, mungkin dia sudah taubat. Orang dulu pernah bertato lalu taubat, gak ada masalah, itu kan? At-taubah kata Nabi SAW, tajubbu ma qablaha, menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi ini insya Allah tidak termasuk dusta. Malah mudah-mudahan kita bersangka baik ya, karena Nabi SAW mengatakan kepada kita dalam hadis sahih, iltamisu li akhika udhra, berkata kepada seorang sahabat yang janjian sama sahabat yang lain, lalu temannya terlambat, dia gelisah nih, sebelum dia menyatakan hal-hal yang salah tentang temannya, kata Nabi SAW, cari alasan yang tepat, yang baik buat saudaramu, jangan sampai kamu mengatakan dia ya hal-hal yang tidak benar, mungkin begini, mungkin begitu, cari hal-hal yang baik. Jadi kita bersangka baiklah dengan saudara kita muslim. Kalau dia ikuti sunnah Rasul, dukung. Masya Allah bagus ya. Mudah-mudahan kamu ikhlas sehingga kamu dapat pahala gitu kan. Ya, sudah seperti itulah. Baik, di sini katakan semoga Allah SWT senantiasa merahmati ilmu dan keluarga antum. Ya, dikatakan pada saya, jazakallah khair, terima kasih doanya, sama-sama insyaallah. Saya pernah mendapat kabar bahwasanya Ustaz pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Tolong beritakan bagaimana ciri-ciri Rasulullah SAW yang Ustaz ketahui, dan bolehkah kita berdoa agar kita atau anak keturunan kita bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Mimpi Rasulullah SAW saya pernah ngalamin pribadi, dan banyak teman-teman saya yang pernah mengalami, banyak sekali. Waktu saya pertama berangkat ke Madinah akan kuliah di sana tahun 90, ada teman saya waktu itu belum mimpi, gitu kan. Kemudian ada teman saya yang masya Allah sampai selesai S3 di Madinah, dia menceritakan kalau dia pernah mimpi. Masya Allah. Udah cukup, jangan tulis lagi ya. Ini cukup sampai sini. Bisa saja pertanyaan antum ini sudah ada di sini, jadi jangan buru-buru. Ya, biar kita selesaikan dulu. Jadi ada teman saya dulu pernah sama Masya Allah sampai S3 di Madinah, dan dia ceritakan pengalamannya sama kami. Waktu kenapa pertama dia ke Madinah, dia bilang saya mimpi saya ke depan kuburan Nabi SAW. Mimpi ke depan kuburan Nabi SAW, lalu terlihat kuburan Nabi SAW terbuka dan melihat jasad Nabi SAW, dan seperti apa yang dicirikan oleh Nabi SAW dalam hadis, dari warna kulit, dari rambut, dari alis dan seterusnya. Maka ada banyak teman-teman saya yang lain yang menceritakan seperti itu, tapi umumnya yang dilihat itu adalah fisik Nabi SAW, sebagian fisik, kadang-kadang juga utuh, atau ada perkataan yang diucapkan. Kalau saya ceritakan, dan ini tidak ada hubungannya sama riya sebenarnya, karena memang ini pernah terjadi gitu kan. Dan terjadi ini memang bukan, saya tidak menganggap itu adalah kelebihan khusus buat saya, enggak. Waktu saya pertama sekali membuka kelas hadis di Jakarta, jadi saya buka beberapa kelas-kelas hadis, pengajian-pengajian yang saya ingin membina ikhwah-ikhwah dalam pengajian dan akhwat-akhwat untuk berubah. Jadi majelis taklim selama ini sampai 10 tahun, 15 tahun belajar, kayaknya bobotnya masih kurang. Itu kan, akhirnya saya ambilin kitab-kitab hadis tertentu, lalu kita bedah, lalu kita bahas. Waktu awal-awal itu saya pernah bermimpi ketemu dengan Nabi SAW.
Jadi yang saya lihat adalah wajah beliau di wajah saya dan saya melihat persis seperti apa yang saya ketahui teorinya. Bahwasanya alisnya beliau seperti busur panah, hidungnya seperti apa, rambutnya berombak, seperti itulah. Tapi hanya bagian wajah dan hidungnya beliau sangat dekat dengan hidung saya. Sempat beliau menghembuskan nafas dan saya menghirupnya. Hanya itu saja. Kemudian saya terbangun, lalu saya bersyukur kepada Allah SWT sudah sempat melihat. Lalu saya kemudian menghubungkan dengan ternyata saya sempat mengajar memang beberapa kelas yang saya buka di Jakarta itu cukup banyak pengajian-pengajian yang saya buka untuk menjelaskan tentang hadis Nabi SAW. Kemudian setelah itu saya buka tentang kelas sirah yang banyak diangkat di YouTube sekarang sudah alhamdulillah sampai 30 episode. Itu memang waktu pertama kali saya buka juga untuk saya mengajar. Kemudian saya kumpulkan dari banyak referensi buku-buku, dengarin ceramah-ceramah. Saya sempat melihat waktu itu agak berbeda. Beliau lagi berdiri, kemudian seperti lagi berhadapan dengan banyak musuh-musuh di belakang saya tidak tahu. Kemudian ada orang-orang di sebelah-sebelah beliau cukup banyak yang kalau yang saya tangkap dalam mimpi itu seperti sahabat-sahabat Nabi SAW yang sedang menebang pohon-pohon kurma, kemudian batang kurma itu kayak dilemparin ke arah musuh. Jadi saya tidak lihat musuh itu siapa di belakang gitu. Kemudian dari jarak mungkin kurang lebih 3 meter atau 2 meter dari saya mendengarkan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Khalid sekarang kau bergabung ya, bergabung dengan kami. Lalu saya pun mengatakan baik Rasulullah, lalu saya ditunjuk ke belakang. Saya ke belakang lah, terus saya ke belakang, saya nggak ikut bergabung, tapi saya ke belakang. Di belakang itu kayak ada kelas-kelas dan saya lagi memegang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di tangan saya. Mimpinya begitu saja. Maka pada saat saya terbangun, saya mengetahui memang waktu itu sudah berjalan 1 atau 2 kali saya menyampaikan tentang sirah Nabi. Dan alhamdulillah memang di YouTube cukup banyak pengunjungnya. Masalah sirah itu yang saya alamin, Allahu a'lam. Kalau bagaimana caranya supaya mimpi yang saya tahu, coba anda komitmen menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, pertahankan sunnahnya, murnikan ajarannya, cintai apa yang beliau ajarkan, jadikan sebagai pegangan hidup, insya Allah mimpi. Jadi nggak ada amalan khusus gitu. Setahu saya Allahu a'lam gitu, itu yang kita amalkan. Bolehkah mengutip isi arti Al-Quran untuk disablon pada baju? Ini lebih amannya jangan, lebih amannya gitu kan. Kalau hanya sekedar nama mungkin ya, karena dikhawatirkan kalau baju itu dibawa ke WC gitu. Jadi lebih baik jangan. Tapi kalau misal hanya sekedar simbol tertentu gitu kan, misal cuma nama, surah lebah misalnya, surah semut dalam Al-Quran ada, tidak ada ayat di situ. Mungkin ini masih boleh lah, ini masih boleh. Tapi kalau saran saya lebih baik kalaupun ada kata-kata di baju, di stiker, mungkin kata-kata baju secara khusus ya, karena baju ini dipakai kemana-mana. Maka lebih baik ditulis kalimat-kalimat yang motivasi. Misalnya, hiduplah mulia dengan Islam, saya bangga menjadi seorang Muslim, gitu kan? Kalimat-kalimat motivasi untuk berpegang pada Islam. Saya mencintai sunnah misalnya gitu kan, saya mencintai Al-Quran dan sunnah. Banyak kata-kata yang bisa dipilih yang menunjukkan simbol Islam. Itu saya sarankan lebih baik ke situ. Dan cukup banyak sih kata-kata berhubungan dengan ini daripada antum mencuplik ayat Al-Quran ataupun maknanya tapi memang sebenarnya di ayat Al-Quran. Maka ini khawatirnya malah dipakai ke tempat-tempat yang tidak dibolehkan, ada ayat di situ ya, seperti WC, tempat-tempat yang mulia lah, tempat-tempat yang kurang mulia, kemudian masuk ayat-ayat yang mulia ini, maka sebaiknya dihindari. Jika kita sebagai seorang pedagang tahu bahwa calon pembelinya akan membayar dengan uang hasil judi, apa kita sebagai pedagang menolak uang tersebut atau diterima? Kalau sudah jelas sumbernya haram jangan diterima. Anda punya hak untuk mengucapkan itu. Jangan ketakutan. Jadi jangan khawatir nanti kalau gitu saya tidak dapat duit, enggak. Kalau kita tidak tahu orang ini dari mana sumbernya, tapi kita tahu dia pejudi misalnya. Cuman mungkin dia punya sumber lain, mungkin dia punya gaji, kan gitu. Mungkin apa. Nah, kalau misalnya kita tahu sumbernya apa, kita tahu dia mungkin punya gaji, punya segala, hanya saja mungkin dia pakai judi gitu kan, mungkin dari gajinya ini masih tidak jelas, maka tidak perlu kita tanya, diambil nggak masalah. Tapi jelas-jelas dia datang, ini saya baru untung judi, saya mau borong toko kamu, maaf silakan ke toko lain, saya nggak bisa terima ini.
Kenapa kau nggak terima? Haram dalam agama Islam. Uang ini haram. Jangan malu. Saya selalu tekankan kepada teman-teman pedagang. Kadang-kadang kalau saya berikan motivasi kepada teman-teman yang sedang berusaha, itu maksudnya membuka usaha. Kalau berdagang, berdagang pun bisa berdakwah teman-teman. Dari dokter, dokter bisa berdakwah. Ya, jadi apapun bisa berdakwah. Gitu kan? Masa kita kalah dengan orang non-muslim? Saya tahu di Irian banyak dokter-dokter non-muslim datang ke sana sambil ngobatin masyarakat, sambil didakwain agama Nasrani itu. Kenapa dokter kita sambil ngobatin nggak pernah sama sekali sebut nama Bismillah kah, mengatakan berdoalah kepada Allah, wahai Bapak Ibu sekalian, ini cuma sekedar penyebab saja, tapi yang menyembuhkan Allah, tidak pernah menggunakan dakwah. Dagang pun begitu, kan? Nggak ada salahnya di toko Anda titipkan beli buku-buku tentang hijab. Ada pembeli masuk tidak pakai jilbab dikasih hadiah, gitu kan? Dikasih hadiah buku-buku itu. Belanja ini ada buku ya, hadiah dari toko. Nggak apa-apa. Nanti dia tersinggung, nggak tersinggung kok. Jadi, kalau dia tahu, oh saya dikasih buku tentang jilbab ya, ya siapa tahu ibu mau baca. Ini hadiah dari kami. Tidak ada masalah. Jadi gunakan juga apa yang sedang kita gelutin sebagai lahan dakwah, itu penting, gitu kan? Itu penting. Jangan malu dengan masalah itu. Jadi kalau ada orang datang jelas dia hasil zina, uang haram, dakwahin. Ini nggak boleh loh. Maaf saya nggak jual. Walaupun satu toko saya ini 100 juta dibeli semua, saya nggak bisa karena ini uang haram. Anda bilang tadi menang judi kan, saya nggak mungkin terima. Ya, sudah nanti bisa siapa tahu dia bertanya gitu kan. Emang nggak boleh, emang haram ya? Iya, memang haram. Anda tidak tahu dalilnya sekarang, subhanallah di Google kurang dari 1 menit. Tinggal ketik dalil-dalil judi, keluar semua tuh. Tinggal ketik baca, ini loh dalilnya. Ya, mungkin kalau kita tidak hafal, ini loh begini, atau bisa baca di sini. Mungkin bisa jadi lahan dakwah. Nah. Ini sudah kemana-mana pertanyaannya. Baiklah. Ada orang mempunyai anak kembar 3 laki-laki semua. Kalau mau akikah seharusnya 6 ekor kambing, tapi mampunya hanya membeli 3 ekor kambing. Bagaimana sebaiknya? Apakah tetap akikah dengan 3 ekor kambing atau enggak usah akikah karena tidak mampu membeli 6 ekor kambing? Akikah saja semampunya. Mampu satu ekor. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan paksakan jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tahu niat kita. Kecuali kalau antum mampu, antum sengaja, nah itu bahaya, enggak boleh. Kena melanggar gitu kan. Karena kata Nabi SAW, semua yang lahir tergade jiwanya dengan akikahnya. Mestinya memang diakikahin gitu kan. Sampai ulama mengatakan dari hadis yang tadi saya sebutkan ini, bolehnya orang tua berhutang untuk akikah anaknya. Karena itu tergantung ya, tergadai jiwanya si anak itu dengan akikahnya. Maka semuanya memang sebelum melahirkan beberapa waktu sudah harus dilakukan. Dan boleh juga kalau ada yang mau menyumbang. Misal antum tahu nih ada tetangga tidak mampu dan anaknya lahir. Kita sumbang. Nanti anak kamu saya yang akikahin aja nggak apa-apa. Sumbangin 2 ekor kambing atas nama anaknya dia. Itu sama, nggak ada masalah. Atau ada saudara membantu saudaranya dan seterusnya. Ada larangannya seorang wanita tidur terlentang. Katanya kalau tidur terlentang bisa dizinai jin yang menyerupai laki-laki, misalnya seperti wajah suaminya. Bukankah alam jin dan manusia berbeda? Nggak benar ini. Dari mana ini? Dari mana ini? Karang-karang. Mana dalilnya? Wanita terlentam dizinai sama jin. Parah sekali ini. Tidak ada ceritanya tuh. Apakah termasuk riba jika pembelian barang secara kredit atau angsuran di mana harga barang tersebut berbeda tergantung lama masa angsuran? Kredit dan cash bisa berbeda harga tapi akadnya harus jelas. Produk yang sama, saya jual motor, kalau orang cash 15 juta, kalau orang kredit 17 juta. Tapi akadnya dipisahin, memang berpisah, yang kredit sendiri, yang ini sendiri. Akadnya jelas dan akadnya harus transaksi jual beli. Saya jual motor ini dengan keuntungan 2 juta yang akan dicicil sekian. Gitu kan. Jangan utang piutang. Kalau akadnya utang piutang jadi riba, nggak boleh. Sudah pernah saya jelaskan itu ya. Ya. Dari banyaknya salawat yang diajarkan, manakah salawat yang paling disukai Rasulullah SAW dan sesuai dengan yang disunnahkan beliau? Salawat Ibrahim yang di tahiyat. Bahkan saya sarankan kalau anda mau lebih baik baca itu saja terus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dua riwayat yang berhubungan dengan dibaca tahiyat dan dikenal dengan salawat Ibrahim. Ini yang paling afdal. Maka saya sarankan kalau ada yang afdal, tinggalkan yang mufaddal. Artinya dahulukan ini. Kecuali memang yang sering dilakukan oleh para sahabat pada saat disebutkan nama Nabi SAW, paling sering mereka ucapkan SAW. Dan Nabi SAW juga tidak menegur mereka dengan itu. Tapi kalau mau ditanya mana afdaliyahnya, maka salawat Ibrahim. Ustaz, apa hadis dhaif seluruhnya tidak bisa dipakai? Ada sebagian ulama yang menggunakan hadis dhaif untuk memotivasi, tapi tetap disebutkan bahwa hadis ini dhaif. Apakah itu diperbolehkan? Hadis dhaif bukan semuanya tidak boleh dipakai. Ada yang boleh dipakai tapi dengan syarat-syarat. Yang pertama, dhaifnya itu lemahnya bukan karena ada salah satu perawi pendusta atau tercoreng ya kehormatan agamanya. Ini nggak boleh nih kalau tercoreng kehormatan. Jadi kalau dia pernah dusta, dia memang dasarnya pendusta, pengarang-ngarang hadis, ini sudah jelas nggak boleh. Sama halnya kalau ada orang lemah hadis, ada namanya ikhtalata fi akhir umrihi. Jadi dia waktu masih muda kuat hafalannya, tapi setelah dia tua hafalannya melemah. Nah, hadis-hadis yang dia karena hafalannya melemah, kadang-kadang dibolak-balikan sama dia beberapa lafaz hadis di masa tuanya. Maka ini dalam ilmu hadis dikatakan ikhtalat fi akhir umri, dia sudah bercampur baur di akhir hidupnya, gitu kan? Nah, orang seperti ini hadis-hadis yang masih kuat hafalannya diterima, yang lemah dia sudah melemah hadisnya jadi lemah, gitu kan? Nah, kalau yang seperti ini hanya diambil yang sahih, yang pernah waktu dia masih kuat saja. Kalau ada pendusta nggak boleh terima sama sekali. Kalau orang bercampur baur di akhir hidupnya, maka yang akhir hidupnya juga tidak boleh diambil, tapi yang awal-awal waktu masih kuat hafalannya diterima. Ini kemudian yang kedua, hadis itu ya, ini kalau disilakan yang pertama tadi tidak terlalu lemah ya, karena tidak ada pendusta ya. Yang kedua, hadis lemah itu tidak bertolak belakang dengan hadis yang lebih kuat. Jadi jangan sampai ada hadis lemah menyebutkan misalnya sholatlah sekian rakaat. Ada hadis yang hasan atau hadis sahih yang lebih kuat mengatakan jumlah rakaatnya berbeda. Maka berarti hadis dhaif ditinggalkan karena ada hadis yang lebih kuat yang bertolak belakang dengan dia. Jadi kalau dua hal ini insya Allah ada, maksudnya di sini dia tidak terlalu lemah, dia juga tidak bertolak belakang dengan ya, hadis-hadis yang lebih kuat. Ada sebagian ulama hadis tambahkan dengan dia masuk di fadail amal saja. Dia cuma masuk di amal-amal sunnah, hadis-hadis motivasi, maka itu dibolehkan insya Allah. Apakah diperbolehkan berdusta dengan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya untuk memperbaiki hubungan antara seorang muslim dengan muslim lainnya yang sedang bermusuhan? Misal, demi Allah dan Rasulnya si fulan ingin berbaikan dengan anda dan meminta maaf. Tidak boleh, tidak boleh. Anda boleh mengatakan yang dibolehkan islah dzatu bayyin, memperbaiki dua hubungan orang yang rusak. Misalnya Anda mengatakan si A sama B lagi bertengkar, Anda mengatakan si B kayaknya mau berbaikan sama Anda, tapi karena dia lebih tua, dia nggak mau memulainya. Padahal si B nggak mengatakan itu, gitu kan? Jadi ini yang dibolehkan. Tapi kalau kita pakai sumpah itu nggak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, sumpah juga tidak boleh menggunakan nama Nabi SAW. Anda cuma boleh mengatakan demi Allah. Nggak boleh dikatakan di sini misalnya demi Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah SAW tidak digunakan namanya dalam sumpah ya. Mengapa ada istilah bid'ah hasanah dan bid'ah mazmumah? Bukankah semua bid'ah itu buruk dan sesat? Ini ijtihad sebagian ulama, gitu kan? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ada bid'ah mahmudah dan mazmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang ya tercelah. Ya, itu ijtihad dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan itu. Jadi yang beliau anggap, yang saya faham ya, kalau yang dianggap dengan bid'ah mahmudah yang terpuji itu seperti fasilitas, maksudnya fasilitas beliau membahasakan itu. Seperti misalnya di zaman Nabi SAW orang belajar di masjid, kan? Sekarang sudah ada kuliah, kelas-kelas, gitu. Maka kelas-kelas ini dianggap baru, fasilitas yang digunakan untuk ibadah, maka dianggap bid'ah tapi dia mahmudah. Dia tidak bertolak belakang, dia tidak mengubah jumlah, tidak mengubah metode, tapi dia hanya fasilitas. Maka diistilahkan dengan bid'ah baru tapi boleh diterima, seperti itulah. Tapi ini ijtihadnya, ini upaya. Umumnya kalau ulama ahli hadis
menolak ada istilah bid'ah hasanah, menolak istilah ini karena tidak pernah disebutkan oleh Nabi SAW ada bid'ah hasanah. Yang Nabi sebutkan malah bid'ah itu membawa pada kesesatan, kan tadi hadis Irbad yang jelas saya sebutkan gitu. Allahu alam. Jadi seorang mukmin harus lebih hati-hati sajalah, lebih hati-hati dan lebih baik memang dia seperti saya katakan tadi kesimpulannya mengerjakan yang ada sunnahnya saja untuk lebih aman gitu kan. Insya Allah sudah pastilah ada panduannya gitu kan. Anda kerja di satu perusahaan ada peraturan perusahaan yang jelas. Lalu Anda ikutin, sudah dapat gaji, ya dapat fasilitas. Tapi kalau kita terka-terka, kayaknya pimpinan saya ini maunya begini nih. Pimpinannya tidak ngomong, tidak apa, diterka sama dia. Bisa benar, bisa salah. Kalau pimpinannya tidak suka, kan gitu, hanya dikeluarkan, hanya ditegur. Ini kan tidak boleh, gitu kan. Jadi seperti itulah supaya mudah untuk difahami. Tadi Ustaz menyatakan bahwa banyak perkataan Rasulullah SAW menjadi sunnah dan syariat. Bukan banyak, memang semuanya jadi syariat. Nah, kalau perkataan Nabi SAW, perbuatan dan persetujuan. Bagaimana dengan cadar? Apakah ini juga ijtihad? Karena banyak perdebatan atau hujah tentang memakai cadar. Sebenarnya perselisihan ulama tentang masalah cadar, kalau yang berpegang pada hadis ya, kita bicara orang yang mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita mau ngambil semua perkataan yang ada di pasaran kaum muslimin, itu luar biasa. Bahkan ada yang mencela, tidak boleh jilbab, bukan cuma cadar, jilbab ditolak. Kampungan lah, tradisi Arab lah, seperti sekarang banyak Islam yang ngaku Islam tapi tidak benar. Kita bicara orang-orang yang berpegang pada kemurnian wahyu. Ada dua pendapat dalam masalah cadar, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan, itu saja. Tidak ada perselisihan yang lain. Tidak ada orang ahli hadis yang mengatakan cadar itu bukan sunnah Nabi, enggak pernah. Tidak pernah sama sekali. Yang mengatakan bukan sunnah Nabi tradisi Arab ini orang-orang orientalis yang akhirnya dibawa oleh sebagian orang Islam ke dalam Islam. Sama sekali tidak ada buktinya. Yang ada jelas hadis-hadis Nabi, para istri Nabi menunjukkan cadar, ada motivasi-motivasi untuk mengerjakannya, melakukannya, gitu kan. Para sahabiat mengenakannya, memang begitu. Maka pendapat yang di sini khilaf antara ulama, antara beberapa ulama hadis ya, memang ulama hadis mengatakan sunnah atau wajib, hanya itu saja. Maka yang ingin menyempurnakan agamanya dia menggunakan cadar. Tapi orang kalau belum mau pakai cadar dia hanya menggunakan jilbab tertutup wajahnya terbuka juga tidak salah. Nggak boleh kita salahin karena dua-duanya memiliki dalil ya tentang masalah. Tinggal ini apa wajib atau sunnah saja. Tolong jelaskan bersumpah atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti ujian ini, tolong jelaskan. Lalu tanda tanya. Baik Pak Guru, saya jelaskan. Jadi orang mengatakan misalnya demi Nabi. Ya. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan wan Nabi. Banyak orang-orang biasa di Mesir mengatakan begitu, demi Nabi, demi Rasulullah, gitu kan. Nah ini kata-kata demi, ini dalam bahasa Arab waw kasam namanya, waw sumpah. Ini enggak boleh kecuali nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah. Dan Nabi SAW sendiri mengajarkan kita untuk itu. Kayak gitu. Tidak pernah ada satupun sahabat yang dinukil kepada kita mengatakan wan Nabi atau war Rasul, gitu kan. Tapi mereka menggunakan wallahi, demi Allah. Dan Rasulullah SAW sendiri juga menggunakan itu. Ya. Dengan 3 lafadznya wallahi, tallahi dan billahi. Baik, apa itu kebahagiaan bagi seorang muslim? Gitu kan? Kebahagiaan seorang muslim kalau dia ngikutin perintah Allah dan Rasulnya. Kesimpulannya itu. Anda bisa rasakan kalau Anda praktikin dalam agama Islam. Kalau kita betul-betul hidup kita dari bangun tidur sampai tidur semua menjalankan perintah agama, yang halal ditinggal, yang dinikmatin, yang diperintahkan, dikerjakan, sibuk dengan itu, wajib sibuk, azan ke masjid, sholat sunnah, habis itu baca Quran, berzikir, keluar dari masjid bantu orang susah, ada sakit dijenguk, ada orang jatuh bantu, luar biasa, hidupnya untuk agama saja, itu maka dia nikmatin Islam itu sendiri. Maka itu kebahagiaan yang sebenarnya. Sampai kita bertemu dengan Allah, bersabar sampai kita meninggal. Itu dilakukan oleh para sahabat. Sahabat ridwanullahi alaihim begitu. Mereka pada saat Nabi SAW hidup, mereka mengabdi untuk Nabi SAW. Hidupnya semua. Tiap hari lihat Nabi lagi buat apa perintahnya, apa larangannya. Mereka saling menasihatin satu sama yang lain sampai Nabi SAW meninggal. Mereka menyebarkan diri mereka ke kancah-kancah peperangan jihad untuk menyebarkan Islam, meyakini ini benar, menyebarkan terus hidupnya sampai meninggal. Nanti akan kita bahas insya Allah hari Sabtu tentang Abu Ubaidah ya, bin Jarrah radhiyallahu anhu, serial sahabat sekaligus. Saya ajak teman-teman untuk
datang di tanggal 19 hari Sabtu nanti jam 9 sampai selesai insya Allah pagi. Itu kita akan bahas sahabat yang ke-10. Abu Ubaidah bin Jarrah waktu di Palestina setelah menaklukkan negeri Syam. Negeri Syam terkenal sekali luar biasa dengan kokohnya bangunannya, ya bagus arsitekturnya luar biasa. Itu termasuk pusat ya, pusat kejayaan dan kebanggaan orang-orang Romawi dulu. Bangunannya megah-megah, bagus-bagus gitu. Itu subhanallah waktu masuk orang-orangnya kaya-kaya, perkebunannya luas, peternakannya luar biasa. Orang Islam berhasil masuk, jadi ghanimah tuh. Kenapa peperangan? Waktu Umar bin Khattab datang ke mana? Ke Palestina. Abu Ubaidah bin Jarrah panglima perang, gitu kan? Lalu Abu Ubaidah waktu bertemu dengan Umar bin Khattab, bajunya sama waktu seperti di Madinah. Bajunya biasa sekali. Gitu kan? Keledai yang dipakai keledainya itu juga, yang dibawa dari Madinah dipakai juga sampai di Palestina. Padahal ini panglima perang, sudah menang. Jadi seperti kuda bisa pakai baju, bisa tempatin sekalian mewah. Lalu kata Umar bin Khattab, mana saudara saya? Kata mereka, siapa wahai Amirul Mukminin? Kata dia, mana Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pun datang dengan pakaian tadi. Begitu jalan sama-sama, kata Umar, wahai Abu Ubaidah, saya ingin ke rumahmu. Saya ingin lihat rumahmu. Kata Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, percuma. Kalau kau ke rumahku, kau hanya menguras air matamu. Percuma itu. Karena ini sahabat dekat dari dulu kan. Kebetulan Umar dinobatkan jadi khalifah. Tahu betul siapa Abu Ubaidah. Julukannya Amin umat ini, orang yang paling terpercaya. Kata Umar, gak apa-apa, saya mau ke rumahmu. Betul-betul dibawa ke rumahnya dari tanah liat. Sementara istana-istana yang tadinya raja-raja Romawi itu ada. Tinggal dia tempatin, duduk di singgasananya gak masalah. Memimpin gitu kan. Terapin Islam enggak. Dia buat rumah dari tanah liat, dia masuk. Rumahnya, pintunya pun didorong dengan susah dari kayu. Begitu dibuka, Umar masuk. Umar melihat tidak ada apa-apa. Rumah seperti itu di Madinah, biasa, sederhana sekali. Langsung Umar netesin air mata. Kata Abu Ubaidah, bukankah saya bilang kau akan peras air matamu? Gitu kan. Lalu Umar mengatakan, apa kau tidak punya makanan? Saya lapar. Abu Ubaidah datang, mengambil kantong di atas rak, di ujung pen itu, dikeluarkan roti-roti kering. Roti-roti kering beberapa potong, ini makanan saya. Umar tambah nangis, kau panglima perang, kemudian kau tidak punya apa-apa ya Abu Ubaidah? Dia bilang, wahai Amir Mukminin, cukuplah bagi seorang mukmin apapun yang mencukupkan dia untuk sampai ke tujuannya di sana. Itu ada surga di sana. Orang beriman lain tujuannya lain, gitu kan? Seperti itu mestinya orang-orang. Kebahagiaan sudah dia dapatkan, bukan dari kemewah-mewahan, tapi dia dapatkan dari ketenangannya. Dia tahu akhirat targetnya. Di dunia jalanin tugas, nanti saatnya istirahat di sana. Seperti itulah. Itu kebahagiaan yang sebenarnya teman-teman sekalian. Dan banyak kisah. Saya sarankan yang bertanya dan teman-teman yang lain ikutin serial kita, sudah ada kan 9 sahabat yang kita tabligh akbar kemarin dari Abu Bakar sampai Sa'id bin Zaid, dan insya Allah nanti Abu Ubaidah bin Jarrah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita selesaikan seluruh serialnya, ada 80 lebih sahabat. Apa boleh setelah sholat ada satu orang masbuk yang terlambat, kemudian kita mau mencari pahala sholat berjamaah bersama dia yang masbuk, namun kita menjadi makmumnya bukan imam. Kalau dia tidak ngajak nggak bisa. Kalau ada orang ini tiba-tiba masuk masjid lalu kemudian dia sholat, dia sudah niat sholat sendiri, antum nggak ada lagi tepuk pundaknya sementara sudah sholat, itu enggak, nggak boleh itu, nggak ada uzur untuk ngulangin sholat. Dan juga di sini walaupun antum tepuk pundaknya, dia sudah tidak dapat pahala berjamaah, dia sudah niat pahala sholat sendiri kan. Yang boleh kalau ada orang datang sendirian, seperti hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu kan, waktu ada orang masbuk, bukan masbuk sebenarnya, masbuk ini orang yang datang tapi masih dapat beberapa rakaat. Ini orang memang ketinggalan sholat udah. Datang dia mau sholat sendiri, kata Nabi SAW, sebentar, siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini? Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Lalu Abu Bakar pun sholat bersama dia. Boleh jadi makmum, boleh jadi imam, nggak masalah. Nah ini di sini antum memberikan manfaat kepada dia berjamaah, dia dapat pahala berjamaah. Antum sendiri mendapatkan pahala sholat sunnah, gitu kan? Pahala sholat sunnah ini boleh. Tapi kalau orang sudah sholat sendiri lalu kita tepuk pundaknya, ini nggak boleh. Ya, ini tidak ada. Tadabbur surah An-Naml 38-40. Jika diceritakan masa kerajaan Sulaiman alaihissalam, siapakah yang bisa membedakan tempat singgasana Ratu Balqis? Lalu perebutan antara jin ifrit bernama Kuzan dan juru tulis sekretaris Sulaiman ahli ilm dari ahli kitab saat itu bernama Asif bin Barkhia, yang dimenangkan oleh Asif yang bisa memindahkan dengan sekejap mata. Pertanyaannya, apakah perbedaan yang dilakukan? Apakah perbedaan yang dilakukan jin ifrit itu dengan sihir? Perpindahan mungkinnya. Sedangkan dilakukan Asif itu dengan doa dan karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sihir. Ifrit ini adalah jin yang paling besar, yang paling kuat, yang bertugas mendampingi Nabi Sulaiman alaihissalam.
Itu memang dijelaskan oleh para ulama tentang maknanya. Waktu Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan siapa yang bisa memindahkan singgasananya Balqis ke sini. Ini bukan persaingan ya, tapi tiba-tiba ifrit itu dari jin berkata, wahai Nabiullah, saya bisa pindahkan. Sebelum anda berdiri dari tempat duduk anda, duduk sekarang berdiri sudah ada depan mata anda. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam dalam beberapa riwayat dikatakan berkata, saya ingin lebih cepat, ada yang bisa lebih cepat? Barulah si Asif itu berkata, gitu kan, saya. Dan ini Asif ini kalau yang lebih kuat pendapat bukan juru tulis, tapi salah satu kerabatnya Sulaiman alaihissalam yang menghafal ya Alkitab, gitu kan. Zabur, Taurat, gitu kan. Kemudian dia menyebut-nyebut nama Allah, berdoa sama Allah, lalu kata dia, saya bisa mendatangkan sebelum matamu berkedip. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, baiklah kalau itu datangkan. Lalu terjadilah datang singgasana tersebut. Kalau ini perlu diperbaiki, ini bukan pertama, ini bukan perebutan antara jin ifrit dengan si Asif, ya kan? Kalau masalah namanya kuzan, ini ijtihad. Saya tidak pernah dapatkan. Kalau saya pribadi nama si jin ifrit, cuma dikatakan ifritu minal jin dalam Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, memang di sini ifrit ini bukan menggunakan sihir. Dia pun diberikan oleh Allah SWT karunia karena dia pendampingnya Sulaiman. Dia boleh mengerjakan beberapa hal. Di antaranya memindahkan barang tadi ini, gitu kan? Jadi ini bukan sihir. Dan betul kalau si Asif ini, si sepupunya Sulaiman, keluarga Sulaiman alaihissalam ini, dia menggunakan doa. Lalu apakah yang digunakan saat itu kitab Zabur? Apakah kitab Zabur masih ada sampai sekarang sebagaimana Taurat dan Injil? Tentu saja. Ya, kitab Zabur yang digunakan pada saat itu, karena Zabur rujukannya Nabi Daud alaihissalam, ayahnya Sulaiman, dan Sulaiman alaihissalam cuma mengembangkan Zabur. Tapi pada saat itu lebih kuat pendapat ulama mengatakan Zabur dan Taurat digunakan, keduanya. Ya, keduanya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam riwayat Bukhari, Daud alaihissalam telah diberikan kemudahan. Salah satu mukjizat Allah berikan kepada dia, dia bisa menghabiskan, membaca Taurat dan Zabur dua-duanya sebelum pelana ya, tunggangannya dipasang. Mukjizat. Jadi dia misalnya selengkap Taurat, lengkap ya, Zabur bisa dibaca oleh Daud alaihissalam sebelum pelana kudanya diletakkan. Ini karunia, berarti dua-dua kitab ini dijadikan pegangan. Allahu a'lam. Kalau apa itu Haikal Sulaiman, itu seperti semacam singgasana, gitu kan? Ada yang mengatakan peninggalan kerajaannya. Gitu. Ini khilaf diantara mereka apa yang dimaksud dengan masalah itu. Yang jelas kita diperintahkan teman-teman sekalian untuk meyakini adanya Sulaiman alaihissalam dan kita mengikuti apa yang diceritakan Al-Quran tentang mereka. Selebihnya kalau kita tidak temukan maka tidak usah dikembangkan, gitu kan? Karena memang tidak ada perintah dalam agama kita untuk itu. Dari tadi saya baca nih, maaf pertanyaan di luar tema. Perasaan sudah dari tadi terus gitu. Ya. Saya pernah membaca di salah satu buku bahwa mencukur jenggot haram hukumnya dan termasuk bermaksiat kepada Allah. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang melarang memelihara jenggot. Bagaimana hukumnya untuk hal ini Pak Ustadz? Mohon jawabannya. Tentu kita memelihara jenggot Nabi SAW, mengerjakan memelihara jenggot karena Nabi SAW memeliharanya, gitu kan? Kalau anda kerja di satu tempat dan anda dilarang, misal ditegur, kalau masih ditegur ya sudahlah, tetap aja jalan dan sambil tunjukkan kualitas kerja, gitu kan? Seperti itu. Karena saya pernah punya pengalaman, salah satu dari jemaah saya yang sering hadiri pengajian, semoga Allah jaga, masya Allah saya tahu orangnya, masya Allah sampai sekarang selalu ikut pengajian dan banyak hal yang terjadi perubahan dengan dia dan keluarganya gitu. Yang jelas dia kerja di satu perusahaan dan tiba-tiba mau resign dari perusahaan tersebut dan saya tidak tahu. Yang saya tahu tiba-tiba ada satu atasan perusahaan datang temuin saya dan berkata, Ustaz saya ini ya, datang mungkin Ustaz tidak kenal, nama saya Fulan. Dipanggillah beberapa orang staff-staffnya yang berpengaruh di perusahaan itu. Perusahaan ini besar sekali, punya sampai 50.000 pegawai kalau nggak salah. Di daerah Sumatera, daerah Kalimantan banyak gitu kan. Yang penting saya bilang, ya kenapa Pak? Saya pikir mau minta jadwal ceramah gitu kan. Terus dia bilang, ada satu orang, bapak ini disebut namanya. Saya bilang, saya nggak kenal bapak siapa. Karena bapak ini memang tidak pernah kenalkan dirinya ke saya. Nggak pernah datang kenalin. Cuma saya kalau lihat di pengajian secara umum, saya lihat beliau ada gitu. Terus kemudian saya bilang, saya nggak kenal siapa. Dilihatin fotonya yang ini. Oh yang ini ya, memang sering ada di pengajian. Kenapa Pak? Ini yang pegang keuangannya perusahaan nih. Ini orang. Sekarang mau resign Ustaz dari perusahaan, mau keluar. Ini kalau keluar kacau semua nih 50.000 pegawai. Kacau nih, jadi kacau perusahaan. Terus saya bilang, hubungannya sama saya apa? Dia muridnya Ustaz.
Gara-gara ikut pengajian ustadz, sekarang pelihara jenggot, nggak pagi isbal celananya. Dan sering kalau diundang sama atasan-atasan perusahaan, dulu-dulunya tuh kalau diundang sering biasa lah orang-orang perusahaan-perusahaan besar, minum minuman keras, ada perempuan, ada segala. Ini sudah nggak pernah hadir, bahkan tidak mau. Jadi ini karena dia ditegur oleh pemilik perusahaan yang paling besar, ownernya, maka dia resign aja. Kalau dia dilarang, dia resign gitu kan. Terus saya bilang begini saja, sampaikan, pimpinan Anda siapa? Kebetulan orang Chinese non Muslim. Sampaikan kepada pimpinan Anda, kalau emang ditahu ini, Bapak ini adalah murid saya, salam dari saya, dan bilang, kalau kualitas kerjanya Bapak ini setelah ikut pengajian saya buruk, kualitasnya buruk, saya tanggung jawab. Nanti saya akan bicara sama beliau. Tapi kalau sportif ya, kalau dia setelah ikut sunnah Nabi, itu kan sunnah Nabi. Anda Muslim kan semua, orang-orang Muslim, ada 5 orang yang datang. Anda kan Muslim semuanya. Sudah tahu belum kalau pelihara jenggot sunnah Nabi? Nabi SAW mengatakan, biarkan jenggot kalian dan cukur kumis kalian. Sunnah Nabi SAW. Perintah agama, seorang Muslim menjalankannya. Anda kan tahu, kalau setelah menjalankan sunnah Nabi SAW ini, kualitas kerjanya tidak bagus, maka saya bertanggung jawab. Tapi kalau seandainya kualitas kerjanya bagus atau bahkan bertambah, Anda harus sportif menerima. Biarin dia kembangkan itu. Apa hubungannya dengan performa? Dan kenapa sih kalau tidak ikut minum-minuman, tidak ikut perempuan, Islam melarang, Anda juga Muslim. Harus terapkan itu. Baiklah Ustaz, kami sampaikan. Alhamdulillah pada saat itu saya dapat berita gembira kalau pimpinan perusahaan, pemilik perusahaannya setuju. Karena ternyata memang kualitas kerjanya malah bagus, gitu kan. Dan sekarang saya diberitakan, saya sampai diundang ceramah itu hari di Ramadan, saya diberitakan kalau hampir satu perusahaan itu sekarang kalau lagi istirahat dengar ceramah saya. Alhamdulillah. Mereka kalau istirahat lagi dengar ceramah, mereka sampai tahu tuh ceramah Ustadz Khalid judul ini, saling diskusi itu, jadi nyebar gitu kan. Alhamdulillah, malah sangat bagus. Berarti begini teman-teman sekalian, permasalahannya kalau sedang ada masalah yang Anda hadapin begini, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mau Anda perjuangkan, gitu kan? Jangan langsung kendor. Jelasin. Ada masalah apa dengan jenggot saya? Yang penting kan kualitas kerjanya, gitu kan? Ada orang masing-masing, itu kan persepsi. Ada orang, yarhamkallah, ada orang persepsinya kalau pakai celana pendek di luar sana perempuan, bajunya ketat, dianggap itu bagus, persepsi dia. Dia tidak menggunakan agama. Persepsi dia itu bagus kan? Ada juga orang menganggap kalau pakai baju tertutup persepsi dia bagus. Seperti laki-laki pakai jas, pakai dasi, tergantung persepsi. Karena itu, kalau persepsi saya jenggot nggak masalah. Persepsi Anda tidak baik, ya sudah. Tapi kan ini tidak hubungannya sama kualitas kerja. Kalau kualitas kerja saya berkurang karena begini, maka silahkan, gitu kan? Sama halnya penilaian orang bagus atau tidak, itu kan persepsi, gitu kan? Bagaimana caranya kita mau menarik persepsi kita, langsung dipatok orang pun harus seperti itu? Enggak. Kita bebas kan? Jadi harusnya kita bisa mendakwakan seperti itu. Dan yang luar biasanya teman-teman sekalian, bahasakan baik-baik sama mereka. Selain kualitas kerja nanti tidak akan mengganggu juga, ini jenggot ini tumbuh di dagu saya. Di sini bukan di sana, nggak masalah. Kenapa harus dipermasalahkan gitu? Nggak ada bebannya kok di sini loh gitu kan. Untuk apa kok jadi ribut gara-gara masalah ini? Subhanallah ya. Ya mudah-mudahan Anda bisa menjadikan itu sebagai ajang dakwah malah. Ini sudah 8:30, kertasnya masih banyak. Setiap hari Senin dan Kamis saya mengaji dengan guru ngaji saya, tapi setiap hari Kamisnya selain belajar tajwid, guru ngaji saya selalu rutin wajib membaca surah Yasin. Padahal saya tahu itu bukan tuntunan Rasulullah SAW. Yang saya mau tanyakan, apakah saya boleh tetap hadir setiap Kamis untuk rutin membaca surah Yasin, atau saya hanya datang di hari Senin saja? Terima kasih. Enggak ada masalah membaca surah Yasin, surah Al-Quran, gitu kan? Kalau saran saya enggak usah ditinggalkan, tetap aja mengaji, enggak ada masalah. Tapi bisa diberikan masukan. Saya sudah sering masukkan teman-teman yang seperti ini. Saya bilang, ada dulu pengajian saya bina, mungkin udah 15 tahun, setiap ketemu baca surah Yasin. Benar, dapat pahala, surah Al-Quran, gitu kan? Terus saya kasih masukan, saya bilang, ibu-ibu, kenapa enggak coba setiap ketemu, mulai dari awal Al-Baqarah. Awal Al-Baqarah, lanjutin 10 ayat, 20 ayat. Insya Allah kalau 15 tahun itu bisa berulang-ulang khatam Al-Quran. Surah Yasin kan masuk di dalamnya. Kita cuma tinggal berikan masukan, gitu kan? Maka itu sangat bagus. Seperti surah Yasin ada berapa ayat? Baik, kita ambil jumlah surah Yasin dibaca dari Al-Baqarah.
Terus dilanjutkan Al-Imran, An-Nis, Al-Maidah, Al-Imran, surah Al-Imran, Al-Baqarah, Al-Imran, ya, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, terus dibaca berurut-urut, kan nanti juga kena juga surah Yasin tuh kan gitu. Alhamdulillah mereka amalin, tidak ada masalah, gitu kan. Kalau saran saya tidak usah ditinggalkan, ini bukan pelanggaran baca surah Yasin, ya, hal yang positif saja. Apakah hadis ini palsu? Cinta tanah air sebagian dari iman. Oh iya, ini palsunya palsu super nih. Dari mana ini cinta tanah air sebagian dari iman? Bagaimana pandangan Islam tentang nasionalisme? Bukankah Rasulullah SAW melarang asabiyah? Kita sesuai bilang teman-teman sekalian, tidak ada lagi tradisi kebiasaan kecuali Islam. Udah nggak ada fanatisme. Kalau kita fanatik nasionalisme ini pada keislaman, oke, nggak ada masalah. Wilayah Islam, kita mesti pertahankan wilayah Islam, iya. Kan begitu. Itu yang mesti kita pertahankan. Allah alam yang saya tahu. Karena kalau kita petak-petakin hanya orang Indonesia harus bela Indonesia, nanti Malaysia tidak ada urusannya. Jadi kalau nasionalisme seperti itu yang dimaksud, misal Malaysia lagi diserang oleh musuh, kita nggak usah ikut-ikutan selama nggak lewat perbatasan Indonesia. Nah ini akhirnya hilang Islam gitu kan. Jadi nasionalismenya harus nasionalis yang pada Islam gitu kan, pada wilayah Islam, bukan hanya sebatas negara kita saja. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menolak orang yang meminta tolong kepadanya. Lalu bagaimana sikap kita saat ada segerombolan anak muda yang mengamen? Bukan rahasia lagi kalau di Jakarta ini mengamen adalah sebuah pekerjaan. Apakah kita harus tetap memberinya uang? Yang saya lihat uang dari hasil mengamen hanya digunakan untuk memberi rokok dan minuman keras. Tentu saja dalam Al-Quran, dalam agama saya sudah jelaskan pernah. Menyanyi, mengamen, ini kan tidak ada anjuran dalam agama Islam. Malah lebih cenderung dilarang gitu kan. Berarti perbuatan mereka memang perbuatan dilarang dalam agama Islam. Sebaiknya jangan. Minta-minta itu masih ada dalam Islam. Orang minta tanpa nyanyi gitu kan. Maka itu ada dalam Islam. Kita bantu kalau orang ini. Jadi memang perilaku mengamen ini memang perilakunya sendiri sudah tidak benar. Kalau kita mau beri pun kita beri karena keadaan dia miskin, bukan karena itu. Dan bahasakan. Saya pernah membeli sesuatu kepada pengamen, saya bilang, "Mas, saya kasih ini karena keadaan Anda ya. Bukan karena menyanyinya. Karena menyanyi dalam Islam tidak boleh. Coba tunggangi segala itu bisa dijadikan sebagai ajang dakwah." Bisa gitu kan? Bisa, subhanallah, mungkin dapat hidayah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi kalau memang kita lihat kondisinya tidak memungkinkan untuk mendakwai mereka, juga tidak ada hal manfaat di situ. Apalagi kalau kayak begini sampai diberikan rokok, minuman keras, ya hindari saja. Kan mereka tidak mungkin maksakan juga kan, mereka cuma minta sukarela. Jadi nanti kita berikan kepada orang-orang yang lebih layak. Bagaimana cara kita menghadapi orang tua atau saudara yang tidak menjalankan perintah Allah, seperti sholat misalnya, padahal sudah sering menegur, tapi tetap saja tidak dijalankan. Apakah salah apabila saya pergi meninggalkan orang tua dan saudara saya? Tentu saja salah, nggak boleh ditinggalkan. Tetap bersama mereka, tetap dakwahi, sabar. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi istrinya dan anaknya 950 tahun. Anda sekarang sudah dakwahi berapa hari coba? Udah berapa hari didakwain? Sabar. Tunjukkan hal-hal yang sesuai dengan sunnah. Orang tua kita tetap kita bakti, ya, tuntun, penuhi kebutuhannya. Satu waktu insya Allah dia dapat hidayah tuh, gitu kan? Cuma kalau sholat, maaf ya bu, saya mau sholat dulu. Sebentar saya ke masjid, perintah Allah, nanti baru saya kembali. Sebutkan perintah Allah, biar dia dengar. Jadi dakwah itu. Ya ibu doainnya, mudah-mudahan saya muda, selamat, pulang lagi ke rumah. Kesana ke masjid baru balik lagi. Gak mungkin ibu bilang, jangan, gak usah sholat. Sholat lah gitu. Balik kita khidmah lagi dengan beliau. Apa yang bisa dikasih? Belikan sedikit makanan, mungkin ada buah-buahan, bawa ke rumah. Ya, kita seperti itulah. Jalankan yang sunnah Nabi SAW, insya Allah mereka dapat hidayah dan sabar. Bagaimana cara kita menanggapi tentang Habib-Habib yang katanya turunan Rasulullah SAW yang kita tidak tahu kebenarannya, dan apa jawaban kita, penjelasan kita terhadap pengikutnya? Teman-teman, saya sudah pernah ditanya masalah ini dan saya sudah bilang, habaib di Indonesia dan dimanapun mereka berada, mereka punya jalur nasab. Yang saya tahu mereka punya jalur nasab dan mereka mengaku turunan Nabi SAW. Ya sudah, saya tahu memang ada teman-teman saya yang saya tahu punya jalur nasab kepada Nabi SAW, dan itu benar. Itu tidak boleh dipungkiri. Itu satu sisi. Tapi bukan berarti ini kalau ada perilaku mereka yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi lalu kita biarkan. Enggak.
Makanya kan saya pernah bilang ada risalah yang saya ingin sampaikan kepada para saudara-saudara habaib. Mereka mestinya kalau mengaku turunan Nabi SAW, mereka harus di saf pertama membela sunnah-sunnah kakek mereka, gitu kan? Mestinya begitu. Jangan sampai ada persepsi para habaib justru bertolak belakang dengan sunnah kakeknya sendiri. Saya ada beberapa teman-teman saya bahkan yang pernah kuliah di Madinah, masya Allah ilmunya luar biasa, gitu kan, dari turunan Nabi SAW dan luar biasa. Memang saya hormatin, karena memang mereka turunan dan kita selalu membacakan salawat untuk keluarga Nabi SAW kan. Dalam salawat kita baca, gitu kan. Dan itu bukan hal yang baru, hal yang sudah lama memang. Tetapi perilaku-perilaku yang salah, bertolak belakang dengan agama, maka tetap ditegur. Makanya kata Nabi SAW waktu turun, wa anzir ashiratakal akrabin, dan dakwahi kerabat terdekatmu, ayat ini. Lalu Nabi SAW langsung naik ke sebuah tempat yang tinggi dan berteriak, wahai keturunan Hashim. Hashim ini keturunan Nabi SAW. Wahai keturunan Abdul Muttalib, ya. Wahai ya fulan, dipanggil pamannya, lalu dipanggil wahai Fatimah, anaknya beliau radhiyallahu anha yang terkenal, ya salah satu tuannya bidadari di surga. Beramallah karena saya tidak bisa menolong kalian di sisi Allah. Kalau salah, tetap salah nih di mata Allah, nggak bisa. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, orang yang paling ringan azabnya hari kiamat adalah Abu Talib, gitu kan? Karena dia diberikan sendal dari api, dari bara api yang hanya membuat otaknya mendidih. Dalam riwayat dikatakan Allah memberikan dia azab yang paling ringan di neraka karena dia pernah membantuku, gitu kan? Orang yang tercinta, Nabi SAW cintai, tapi bukan di tangannya Nabi SAW. Ada 4 orang paman Nabi SAW yang sempat masuk Islam di masa beliau, dan ada 2 orang yang tidak masuk Islam. Ada yang masuk Islam, 2 ada yang tidak masuk Islam. Yang masuk Islam mulia, Abbas dan Hamzah radhiyallahu anhuma, gitu kan? Ada Abu Talib dan ada Abu Lahab yang tidak masuk Islam. Dan ini bukan hal yang baru kok, gitu kan? Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, kakek Nabi Muhammad SAW, ayahnya Azar tidak masuk Islam, tidak beriman, gitu kan? Itu hal yang biasa. Kalau masalah ada pengikut-pengikutnya yang salah atau Habibnya pun salah, memang wajar untuk dinasihatin, ya, diingatkan. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Baik, mohon maaf, ini yang lainnya saya tidak bisa bacakan karena sudah menjelang jam 9 malam. Pada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.